The Strongest System, Bab 471, Lin Fan yang sangat tenang. Sebagai seseorang dari ras Wings, Xia Zehua adalah orang yang murah hati, dan jarang meremehkan orang. Tapi tentu saja, jika seseorang menyerah pada ras kuno, Xia Zehua pasti akan membenci mereka. Bahkan, dia mungkin membunuh pihak lain secara pribadi. Meskipun Mu Liang suka pamer, dia tahu bahwa anak ini juga tidak memendam niat buruk di hatinya. Memang seperti itulah dia. Xia Zehua sudah mempersiapkan dirinya secara mental. Bagaimanapun, sudah sangat beruntung bahwa seseorang yang baru saja naik bahkan berhasil mempertahankan hidup mereka. Dan alasan mengapa dia mengundang Lin Fan ke pesta ini pada pertemuan pertama mereka adalah agar dia dapat memberikan dukungan partai kepada pendatang baru ini. Dengan cara ini, dia akan memiliki harapan lebih besar untuk terus hidup di dunia ini. Namun ketika Xia Zehua melihat nama Lin Fan di daftar peringkat, dia benar-benar tercengang. Lin Fan, ras manusia. Membunuh seorang perwira. Membunuh 6 dekanus. Membunuh 1.300 tentara. Hadiah, perwira ras kuno. Peringkat, 35.120.620. Ini adalah peringkat yang bahkan lebih tinggi dari peringkat Xia Zehua. Nyatanya, prestasinya saja sudah cukup untuk membutakan mata mereka. Saudara Lin, bukankah kamu terlalu banyak menyembunyikan diri? Xia Zehua tersentak ke dunia nyata dan menatap Lin Fan dengan tidak percaya. Para anggota partai lain yang sibuk mengunyah makanan lezat mereka menjadi bingung dengan ekspresi tidak percaya pemimpin partai mereka. Ada apa, saudara Xia? Yang lain juga berkumpul dengan rasa ingin tahu. Mereka ingin tahu apa yang menyebabkan pemimpin mereka begitu terkejut. Faktanya, bahkan Mu Liang yang ceria dan ceria pun tampak membeku. Tapi ketika semua orang akhirnya berkumpul dan memeriksa peringkat daftar buronan, seluruh tempat menjadi sunyi. Celepuk, makanan lezat mereka jatuh ke tanah dari tangan mereka. Segera, astaga, itu terlalu kuat, bukan? Seorang perwira, 6 decanus, 1.300 tentara. Ini, bagaimana kamu melakukan ini? Pahlawan. Tiba-tiba, semua orang bersorak. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Melihat pengenalan di daftar peringkat, Lin Fan mengerutkan kening. 1.300 tentara. Apakah dia benar-benar membunuh sebanyak itu beberapa hari yang lalu? Lin Fan belum terlalu memikirkannya. Lagi pula, yang dia lakukan hanyalah menyerbu mereka dan membunuh semua yang terlihat. Dia bahkan tidak peduli lagi dengan angka-angka itu. Saudara Lin, terimalah penghormatan saya. Mulai sekarang, Anda adalah kakak laki-laki di hati saya. Mu Liang memandang Lin Fan dengan penuh semangat. Dia maju selangkah, lalu setengah berlutut dan mengepalkan tinjunya. Matanya yang berbinar-binar itu dipenuhi dengan rasa hormat yang paling tinggi. Mu Liang langsung menyerah. Saat dia melihat deskripsi tertulis, dia benar-benar kehilangan kata-kata. Pahlawan, prestasi ini sungguh terlalu mempesona. Tidak disangka dia begitu bangga pada dirinya sendiri sebelumnya. Ini benar-benar tamparan keras di wajahnya. Lambat laun, anggota partai lainnya juga mulai sadar. Mereka kemudian terkekeh ke arah Mu Liang. Apakah kamu masih bangga pada dirimu sendiri sekarang, Mu Liang? Apa yang kalian bicarakan? Sejak kapan aku menjadi orang yang sombong? Kakak Lin seperti pelitaku di jalan gelap ke depan. Dialah motivasi perjuanganku untuk selanjutnya. Jawab Mu Liang. Haha, melihat bagaimana perilaku Mu Liang saat ini, kerumunan orang tertawa. Tapi mereka segera mengalihkan pandangan kebingungan mereka pada Lin Fan. Bagi mereka, pencapaian ini benar-benar menantang. Saudara Lin, ini, Xia Zehua memandang Lin Fan. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Jika bukan karena fakta bahwa dia bisa melihat ketulusan di mata itu, dia mungkin berpikir bahwa saudara Lin sedang mengajak mereka jalan-jalan. Lin Fan melihat sekeliling mereka juga. Dia tidak menyangka pencapaian kecil seperti itu akan memberi mereka kejutan sebesar itu. Nah, itu mengejutkan. Faktanya, apa yang Lin Fan tidak ketahui adalah meskipun membunuh perwira itu sudah merupakan kejutan yang cukup besar bagi mereka, fakta bahwa dia telah membantai 1.300 tentaralah yang membuat mereka benar-benar tercengang. Saudara Xia, ini tidak seberapa. Sebenarnya, ketika aku baru saja naik ke dunia suci kuno ini, aku bertemu dengan ras kuno.
Posisi orang itu sepertinya adalah Decanus atau semacamnya, jadi aku langsung menebasnya. Setelah itu, aku merasa orang-orang ras kuno ini terlalu berlebihan, jadi aku pergi sendirian ke markas di depan. Lin Fan mulai berkomentar dengan tenang. Namun, kata-kata ini melonjak seperti gelombang pasang di hati para anggota partai ini. Tunggu. Saudara Lin, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu menuju ke markas di depan? Xia Zehua bertanya dengan kaget. Benar, di sanalah aku menjatuhkan perwira mereka dan sekelompok prajurit lainnya. Lin Fan menjawab dengan santai. Namun, penampilan kasual itu sangat mengesankan di mata orang-orang ini saat ini. Setelah mendengar fakta bahwa Lin Fan dapat menjatuhkan seorang perwira dan ribuan tentara di depan markas mereka dan berhasil bertahan hidup, semua orang benar-benar takjub saat ini. Xia Zehua tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia mengira dia melakukan perbuatan baik dengan mengundang manusia yang baru saja naik dan memberinya perasaan terhibur. Namun saat ini, dia menyadari bahwa yang dia lakukan sebenarnya adalah memberikan dukungan kuat kepada partai adilnya sendiri. Duan Meng, yang donger kecilnya dikejutkan hingga hibernasi oleh Lin Fan, memandang dengan ekspresi sangat kagum. Bagi mereka semua, yang kuat pastinya layak dihormati. Melihat bagaimana orang-orang sebelum dia tidak bisa lepas dari keterkejutan mereka atas pencapaian cemerlangnya, Lin Fan menghela nafas dengan santai. Sepertinya Your Truly pasti akan sangat memesona kemanapun dia pergi. Terutama ketika dia melihat ekspresi hormat di wajah mereka. Saudara Xia, Marquis of Despair yang kamu sebutkan sebelumnya, apakah dia terlihat seperti anak kecil? Lin Fan bertanya. Ah, Kakak Lin, kamu pernah bertemu dengan Marquis of Despair? Wajah Xia Zehua menjadi bingung sekali lagi. Yup, sudah. Jika dia tidak keluar, aku bisa membunuh lebih banyak lagi ras suku kuno. Lin Fan berkomentar dengan santai seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak layak untuk disebutkan. Ah, tiba-tiba, pikiran semua orang melayang sekali lagi. Saudara Xia, orang macam apa Marquis of Despair ini? Kenapa dia tidak terlihat seperti salah satu ras suku kuno? Lin Fan bertanya. Yang kita tahu adalah bahwa Marquis of Despair ini muncul sejak lama, dan telah menetap di distrik ini. Pada saat yang sama, banyak orang yang telah naik ditangkap, lewati dia, jawab Xia Zehua. Kalau begitu ekspedisimu kali ini adalah untuk menjatuhkan Marquis of Despair. Tapi menurutku orang ini tidak bisa diremehkan. Lin Fan melanjutkan. Marquis of Despair memang sangat kuat. Tapi aku pernah mendengar berita bahwa dia terluka parah, dan kekuatannya telah menurun secara signifikan. Itu sebabnya kami ingin mengambil kesempatan untuk menjatuhkannya dan melepaskan seluruh distrik ini. Xia Zehua melanjutkan. Kalau begitu, tahukah kamu berapa banyak bawahan kuat yang dimiliki Marquis of Despair? Lin Fan bertanya. Tidak tahu. Xia Zehua menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah memikirkan hal seperti ini sebelumnya. Hah. Lin Fan terkejut. Orang ini akan pergi ke sana tanpa memeriksa semuanya dengan benar. Bukankah itu hanya mencari kematian? Adapun rumor tentang dia terluka, itu pasti mustahil. Meskipun Marquis of Despair tampak seperti anak kecil, aura yang terpancar dari tubuhnya sangat kuat. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Belum lagi Marquis of Despair, faktanya, bahkan beberapa bawahannya yang lebih kuat mungkin bisa mengalahkan orang-orang ini sejak awal. Pada saat ini, Lin Fan menyesal. Partai benar, ini mungkin adalah pasukan bunuh diri. Saudara Xia, saya mengusulkan agar kita mulai merencanakan semuanya terlebih dahulu. Lin Fan menyarankan. Baiklah, kami akan mendengarkanmu. Semuanya, dengarkan. Mulai sekarang, Saudara Lin adalah wakil pemimpin partai kita. Bersama-sama, kita harus mengalahkan ras kuno. Xia Zehua bangkit. Hancurkan ras kuno. Turun dengan balapan kuno. Semua orang berunjuk rasa dengan penuh semangat. Hai. Lin Fan menghela nafas. Dia benar-benar bersenang-senang di sini. Saudara Xia ini adalah orang yang berpikiran pelin-pelan. Suatu saat, dia sangat ingin menjatuhkan Marquis of Despair secara langsung. Tapi dia segera berubah pikiran setelah mendengar kata-kata Lin Fan. Bukankah keputusan itu berubah terlalu cepat? Bisakah dia memiliki pendiriannya sendiri? Bab 472, nomor 1 akan mencuri segala pembunuhan dariku.
Markis keputusasaan. Melalui percakapannya dengan Xia Zehua, Lin Fan telah mengetahui bahwa ini adalah salah satu distrik yang dipimpin oleh salah satu dari 8 makhluk terbaik dari ras kuno. Ini adalah distrik yang pernah dipimpin oleh Yang Kuno. 10.000 tahun yang lalu, Yang Kuno telah runtuh. Dengan itu, ada bagian yang hilang di antara 8 makhluk terbaik dari ras kuno. Tapi tentu saja, ras kuno tidak pernah kekurangan makhluk kuat. Tidak lama kemudian, makhluk baru dari ras kuno mengambil alih posisi itu. Dan tentu saja, Lin Fan tidak perlu membayangkan untuk memahami betapa kuatnya 8 makhluk terbaik dari ras kuno ini. Meskipun Yang Kuno dijatuhkan oleh Yang Maha Tinggi dan yang lainnya, itu hanya karena mereka telah membujuknya turun ke dunia Xuan Huang. Memanfaatkan kekuatan langit dan bumi, mereka menekan kekuatannya hingga sekitar 1% dari kekuatan aslinya. Namun meski begitu, Yang Kuno yang lemah itu telah berhasil menjatuhkan Yang Maha Tinggi dan yang lainnya juga. Sepertinya ini adalah jalan yang sangat sulit untuk dilalui jika seseorang benar-benar ingin menaklukkan seluruh dunia Sein kuno. 8 distrik raksasa adalah wilayahnya yang tak terbatas. Kebanyakan orang awam bahkan tidak akan bisa keluar dari satu distrik pun seumur hidup mereka. Orang-orang yang naik ke dunia suci kuno akan muncul di tempat yang telah ditentukan. Adapun tempat di mana Lin Fan muncul, itu ditentukan oleh Marquis of Despair. Jika bukan karena fakta bahwa orang-orang dari ras lain telah menyelamatkan mereka dari ras kuno, siapapun yang naik ke tempat ini hanya akan menghadapi kematian. Lin Fan juga punya ide sendiri tentang ini. Dia juga ingin membebaskan distrik ini. Khususnya pada titik kenaikan. Jika hal itu selalu diawasi oleh ras kuno, tidak mungkin ada orang yang bisa memberontak melawan tirani ini. Tapi Lin Fan mengerti bahwa dia jelas bukan tandingan Marquis of Despair dengan kekuatannya saat ini. Satu-satunya cara untuk maju adalah terus menjadi lebih kuat. Lin Fan ingin menerobos segala sesuatunya sendirian dan menjalani kehidupan yang mudah dengan cara itu. Tapi kalau dilihat sekarang, sepertinya ada hal-hal tertentu yang lebih baik jika diadakan pesta. Sekarang dia baru saja memasuki dunia suci kuno, dia benar-benar asing dengan banyak hal. Oleh karena itu, dia harus melangkah maju dengan tenang dan hati-hati. Karena Xia Zehua dan yang lainnya telah naik ke sini untuk jangka waktu yang cukup lama, mereka sangat akrab dengan lingkungan sekitar. Jika dia ingin naik level, dia mungkin harus bergantung pada bantuan mereka untuk saat ini. Saudara Lin, menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Xia Zehua bertanya. Menurut saya, kita harus memperkuat partai dan meningkatkan kekuatannya. Berdasarkan jumlah anggota kita saat ini, hal itu tidak akan berhasil. Jawab Lin Fan. Itu masuk akal. Tapi bagaimana kita harus memperkuat partai kita? Tidak banyak ras lain yang memiliki anggota yang tersebar sendirian. Dan, ada banyak partai lain seperti kita juga. Faktanya, beberapa dari mereka jauh lebih kuat dari kita. Orang-orang itu mungkin tidak memutuskan untuk bergabung dengan kita. Xia Zehua berkomentar. Lin Fan mengusap dagunya dan mulai menggerakkan otaknya. Tiba-tiba, sebuah percikan melintas di benaknya saat dia menyeringai, kita bisa menuju ke titik kenaikan dan menyelamatkan mereka yang baru saja naik. Kita akan meminta mereka bergabung dengan kelompok kita dan meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Setelah itu, kita akan melihat untuk digabungkan oleh pihak lain dan untuk melakukan serangan bersama terhadap Marquis of Despair. Itu akan meningkatkan peluang kita untuk menang. Oh, benar. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Xia Zehua menepuk pahanya dengan penuh semangat. Kenaikan terjadi sebulan sekali. Jika kita pergi ke sana untuk menyelamatkan orang-orang yang baru saja naik dan merekrut mereka ke dalam kelompok kita, kita dapat secara perlahan meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Semakin Xia Zehua memikirkan hal ini, semakin masuk akal gagasan ini. Namun sayang, ada sesuatu yang Lin Fan tidak beritahukan kepada mereka. Masalahnya adalah, apa gunanya semua orang yang baru saja naik ini? Tingkat kekuatan mereka adalah budidaya penuh surgawi yang terbaik. Faktanya, mereka bahkan tidak bisa melawan satupun prajurit ras kuno. Sedangkan untuk merawat mereka dan meningkatkan level kekuatan mereka, itu juga bukanlah sesuatu yang berhasil. Itu akan membuang banyak waktu. Berdasarkan pemikiran pribadi Lin Fan, dia ingin meningkatkan level kekuatannya sendiri dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Dengan kekuatan absolutnya, dia kemudian akan menerobos semua yang ada di depannya. Menggunakan kekerasan untuk menjatuhkan apapun yang menghalangi jalannya adalah sesuatu yang paling bisa dilakukan Lin Fan. PSHEW. PSHEW. Tiba-tiba, dedaunan mengacak-acak. Lin Fan, yang ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba mengerutkan kening, kita punya teman. Oke, Xia Zehua tertegun sejenak. Dia tidak meragukan kata-kata Lin Fan sedikitpun saat dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Pesta yang benar. Kami sudah lama menunggu kalian. Saat itu, sebuah suara terdengar dari dalam hutan. Suara ini memiliki sentuhan dingin, seolah-olah itu benar-benar menyeramkan. Siapa di sana? Xia Zehua berteriak. Dia sudah lama terbiasa dengan serangan seperti itu. Tapi melihat seseorang seperti ini yang bisa bersembunyi namun tetap tidak terdeteksi, dia sangat waspada dengan situasi ini. Kerumunan berkumpul dan mengamati sekeliling mereka dengan waspada juga. Dasar anak kecil yang lemah. Tunjukkan dirimu. Mu Liang akan menunjukkan kepadamu siapa yang lebih kuat. Mu Liang menelan ludahnya. Satu-satunya tanduk di kepalanya bersinar terang saat riak-riak memancar darinya. Seolah-olah dia sedang mencoba merasakan kehadiran pihak lain. Tapi yang mengejutkan Mu Liang, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa mengetahui lokasi pihak lain. Rupanya, sesosok makhluk kuat telah tiba. Hehe. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul dari kehampaan sambil tertawa menyeramkan. Sosok ini mengenakan jubah panjang, dan rambut panjangnya yang berwarna biru bergoyang tertiup angin. Dari segi fitur, tidak ada perbedaan dari ras manusia. Namun, ada aura yang tak terkatakan pada dirinya. Su Wuxin dari dunia Void. Melihat sosok yang muncul, wajah Xia Zehua berubah. Sepertinya kamu tahu tentang aku. Su Wuxin memandang pihak yang benar itu dengan wajah santai, seolah-olah dia tidak memperhitungkannya sama sekali. Huff, kau sudah merosot di dunia Void. Tak disangka kau telah membunuh ayahmu sendiri hanya demi menyenangkan ras kuno. Beraninya kau menjual rasmu sendiri. Bajingan sepertimu, semua orang tahu keburukanmu. Xia Zehua berteriak tanpa menahan diri. Ini merupakan peristiwa besar yang baru saja terjadi baru-baru ini. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak mengetahuinya? Su Wuxin dari dunia Void telah menjual rekan-rekannya sendiri, menyebabkan banyak orang dari dunia Void ditangkap oleh ras kuno. Dia sendiri kemudian dipromosikan menjadi perwira ras kuno. Haha, setelah mendengar kata-kata ini, Su Wuxin tertawa. Tawa itu sangat mengerikan. Ini adalah survival of the fittest, di mana hanya mereka yang beradaptasi yang akan hidup. Dan kalian semua benar-benar bodoh sampai pada titik kebodohan. Memikirkan bahwa kalian bisa dibujuk hanya dengan rumor yang hampir menggelikan untuk dibayangkan. Hanya pihak idiot seperti kalian yang bisa mempercayainya. Hahaha, Su Wuxin masih tertawa terbahak-bahak. Hah, Xia Zehua dan seluruh rombongan bingung. Lord Marquis of Despair begitu kuat. Bagaimana dia bisa terluka? Hahaha, Su Wuxin memandang orang-orang dari pihak yang benar ini dengan mata menyedihkan. Orang-orang ini terlalu bodoh. Lin Fan menghela nafas tanpa daya. Dia tidak menyangka karma akan terjadi begitu cepat. Jika dia tidak bertemu dengan pihak yang benar ini, orang-orang ini mungkin sudah menjadi umpan meriam sekarang. Tapi dengan kehadirannya, itu lain ceritanya. Tuan Su, kamu memang kuat. Tak kusangka kamu bisa memancing makhluk mirip semut ini hanya dengan satu kebohongan. Bunuh mereka semua. Kita akan mendapatkan berkah dari kehendak surga. Saat itu, tentara muncul satu persatu dari kegelapan. Faktanya, salah satunya adalah Decanus. Xia Zehua memandangi para prajurit ras kuno ini. Ekspresinya tidak bisa lagi tenang. Jika hanya satu Su Wuxin, dia masih memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengeluarkan seluruh rombongannya dengan selamat. Tetapi sekarang karena ada begitu banyak tentara, hal ini sangat sulit untuk dikatakan. Namun bagi Lin Fan, kehidupan pasti memberinya lemon secara konsisten. Durasi waktu yang tersisa untuk buff-nya hampir habis. Diam-diam dia masih meratapi di dalam hatinya karena dia tidak menghargai buff ini dengan baik, dan telah kehilangan momen mulia dalam hidupnya. Tapi tak disangka orang-orang ini akan menampilkan diri mereka di piring. Tak seorang pun di sini akan mencuri hasil pembunuhan dari Yang Mulia. Saat itu, Lin Fan berdiri dan menepuk bahu Xia Zehua.
Saudara Xia, jangan khawatir. Mundur saja dan lihatlah. Lin Fan menjawab dengan tenang. Saudara Lin. Xia Zehua menjawab dengan cemas. Lin Fan berbalik dan melihat semua orang dari pihak yang benar. Kalian semua dengarkan. Tak seorang pun boleh merebut satu pun dariku. Semuanya milikku. Xia Zehua, Mu Liang. Langit biru tingkat rendah. Terlihat kuat, tapi penampilan bisa menipu. Bab 473, Lin Fan, yang suka memotong kepala. Umat manusia. Su Wuxin memelototi mulut keras di hadapannya saat cahaya melintas di matanya. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak, yang semakin lama semakin keras, haha. Tak disangka itu manusia. Mungkinkah kamu manusia yang baru-baru ini mendapat jaminan? Sepertinya surga benar-benar memberkatiku, Su Wuxin. Aku tidak hanya mendapat kesempatan untuk mengalahkan parti bodoh ini, aku juga bisa mengalahkan manusia ini. Membunuh ayahmu sendiri demi kemuliaan, kamu memang seorang pendosa yang keji. Surga telah melindungimu hingga kamu benar-benar bertemu denganku. Aku akan membuatmu membayar harga atas kejahatanmu. Lin Fan memandang Su Wuxin. Pria ini sudah melampaui harapan. Dia telah melihat banyak orang yang malang, tapi ini adalah salah satu orang yang mengalami kemerosotan terburuk yang pernah dia temui. Dunia atas memang merupakan dunia atas. Tidak hanya peraturan di dunia atas yang lebih agung daripada peraturan di dunia Xuan Huang, bahkan para bangsawan dan binatang buas yang muncul jauh lebih buruk daripada yang ada di bawah. Dan tentu saja, hanya ada satu cara untuk menghadapi monster Beastars, membelah dengan rapi hanya dengan satu ayunan kapaknya, menghancurkan mereka tanpa ampun. Saudara Lin, jangan lengah. Xia Zehua khawatir. Meskipun dia tahu bahwa saudara Lin kuat, Su Wuxin bukanlah orang biasa. Ditambah dengan semua prajurit lainnya, mereka tidak boleh meremehkan mereka sama sekali. Tidak masalah. Kalian nikmati saja pertunjukannya. Bagaimana Lin Fan bisa membiarkan Xia Zehua dan yang lainnya ikut campur? Tidak banyak waktu tersisa untuk buff ini. Jika dia menyerahkan poin pengalaman ini di hadapannya sekarang, maka tidak akan ada harapan lagi. Dasar manusia bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa membunuh kami semua sendirian? Itu hanya lelucon. Aku akan menyarankan kamu untuk mendatangiku bersama mereka sebelum terlambat untuk menyesal. Su Wuxin mencemooh begitu keras hingga air mata hampir keluar dari matanya. Ada alasan mengapa ras kuno bisa terus menguasai ribuan ras. Dan itu karena terlalu banyak orang bodoh seperti kalian. Lin Fan tidak menjawab, dan hanya memegang kapak abadi di lengannya. Meskipun kapak abadi merupakan senjata legendaris yang rusak, namun tetap menjadi senjata paling terpercaya Lin Fan hingga saat ini. Meskipun terkadang aku sendiri mungkin konyol, kalian sama sekali tidak memenuhi syarat untuk membuatku berada dalam keadaan seperti itu hanya dengan kalian. Kalian harus mendatangiku bersama dengan semua tuan kalian di sini dari ras kuno sebelum terlambat. Lin Fan memelototi Su Wuxin tanpa rasa takut sedikit pun. Jadi bagaimana jika kamu adalah seorang surgawi Azure? Milikmu sungguh akan menghancurkanmu sebagai makhluk surgawi yang sepenuhnya berkultivasi di bumi. Kurang ajar, Su Wuxin terpicu. Untuk apa kau membuang-buang nafasmu padanya? Habiskan saja dia. Para prajurit ras kuno gusar saat mereka berlari menuju Lin Fan bersama-sama. Seorang prajurit ras kuno yang menjulang tinggi, yang tingginya setidaknya 2 meter, meraung saat dia menebas Lin Fan dengan senjatanya. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan kekosongan itu beriak. Ras suku kuno sangat menakutkan melebihi apapun. Ditambah dengan wajah yang tampak mengerikan, mereka memiliki keuntungan luar biasa di medan perang. Saat Mu Liang melihat wajah jelek dan marah itu, jantungnya tersentak sejenak. Pada saat yang sama, dia merasa bangga pada dirinya sendiri karena memiliki keberanian untuk melawan mereka. Semakin dia memikirkannya, semakin berani dia menemukan dirinya. Hati-hati, Duan Meng dari ras naga memperingatkan Lin Fan saat melihat betapa hebatnya anggota suku ras kuno ini. Manusia, aku akan melahapmu utuh-utuh. Prajurit ras kuno itu berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, senjata di tangannya berdering dengan suara pecah saat menghantam Lin Fan. Lin Fan berdiri di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun. Mengangkat kepalanya, dia tersenyum cerah.
Senyuman ini mempesona seperti bunga yang mekar di musim semi. Namun, itu adalah pemandangan yang aneh untuk dilihat dalam situasi tegang ini. Tendangan penghancur asal-usul sejati. Tiba-tiba, kilatan cahaya muncul. Energi yang bisa membuat hati seseorang menggigil menyebar ke seluruh tempat. Bam! Serangan akurat yang berhasil mengenai sela-sela kakinya. Anggota suku ras kuno yang tampak tangguh itu berhenti sejenak. Di saat yang sama, wajah jahatnya berubah dengan cepat. Rasa sakit yang menyedihkan melonjak ke kepalanya. Teriakan tragis terdengar dari mulut prajurit ras kuno ini. Gedebuk. Anda, ekspresi wajah prajurit itu yang hitam pekat langsung berubah. Menunjuk pada manusia terkutuk ini, dia tidak percaya bahwa orang di hadapannya ini bisa seburuk ini. Aku akan memotong. Ding. Selamat telah membunuh anggota suku ras kuno tingkat menengah surgawi. Ding. Poin pengalaman plus 5.000. Lin Fan sudah memperkirakan jumlah poin pengalaman ini sejak awal. Ini semua berkat buff. Tanpa buff ini, poin pengalaman tidak akan berarti apa-apa. Meskipun dia hanya membunuh seorang tentara, ini masih merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan oleh Lin Fan. Ho, sepertinya ras kuno memang pintar. Tak disangka dia tahu cara berlutut di depanku. Tapi meski begitu, Yang Mulia harus memenggal kepalanya. Aku sudah bilang padamu, Su Wuxin, ayo kemari aku bersama-sama. Jangan biarkan tuanmu mati satu persatu dengan sia-sia. Lin Fan melemparkan jubahnya dan menatap Su Wuxin dengan mengesankan. Kamu B*STARDSH*T. Melihat bagaimana manusia ini berani bersikap kurang ajar terhadapnya, Su Wuxin tidak dapat mentolerirnya lagi. Adapun prajurit ras kuno lainnya, mereka melolong marah saat melihat sesama ras mereka dibunuh. Su Wuxin, berapa lama lagi kamu akan menunggu? Para anggota suku ras kuno memelototi Su Wuxin dengan marah, seolah-olah mereka menyalahkannya saat ini. Meskipun Su Wuxin adalah seorang perwira, itu bukanlah apa-apa di mata ras suku kuno ini. Dia hanyalah seekor anjing yang dipelihara oleh ras kuno pada akhirnya. Aiyeo. Su Wuxin? Oh, Su Wuxin. Meskipun kamu seorang perwira, kamu ditanyai oleh bawahanmu. Sungguh menyedihkan kamu adalah perwira. Aku benar-benar kasihan padamu saat ini, kamu tahu. Lin Fan menyeringai. Su Wuxin memelototi Lin Fan. Api yang berkobar di dalam hatinya melonjak tak terkendali. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menyangkal kata-kata Lin Fan. Dia tahu bahwa para prajurit ini hanya menghormati dia di permukaan sebagai seorang perwira. Di dalam hati mereka, mereka memandang rendah dia dengan sangat jijik. Membunuh. Su Wuxin mulai bergerak. Pada saat yang sama, para prajurit lainnya melompat bersamanya ke arah Lin Fan. Pemimpin, bisakah kita bergabung? He Chenghan memegang palu raksasanya dengan kedua tangannya. Darahnya terpompa, dan dia bersemangat untuk ikut bertarung. Tidak ada di antara kalian yang boleh datang. Lihat saja dan serahkan semuanya padaku. Lin Fan berteriak sambil bentrok melawan Su Wuxin. Kekhawatiran terbesar dalam pikirannya saat ini bukanlah orang di hadapannya ini, tapi Xia Zehua dan yang lainnya ikut campur. Mengingat kekuatan mereka, tidak satu pun dari prajurit ras kuno ini yang mampu melawan mereka. Jika itu masalahnya, poin pengalaman gratis milikmu ini akan sia-sia. Manusia terkutuk, ambil tindakanku, hindari letusan. Dengan teriakan marah, layar cahaya muncul dari Su Wuxin. Beraninya kamu menggunakan jurus pamungkasmu. Tangkap kapak milikmu. Lin Fan bisa merasakan gerakan yang dikirim Su Wuxin saat dia membelah dengan kapak abadi sebagai balasannya. Bam! Saat dua kekuatan dahsyat ini saling bertentangan, ledakan dahsyat pun terjadi. Layar cahaya ilusi itu mulai pecah. Akhirnya, itu berubah menjadi debu kristal berkilauan dan beterbangan ke langit. Su Wuxin, Yang Mulia akan mengurus sampah-sampah dari ras kuno ini sebelum kembali kepadamu. Lin Fan mengubah arahnya saat dia berbalik ke prajurit ras kuno lainnya. ARGH, kamu orang rendah. Gerakan apa ini? Bagaimana sakitnya? Manusia, aku akan melahapmu. Tangisan tragis terdengar di langit. Seperti kuda liar yang mengamuk, para prajurit ini diinjak ke tanah oleh Lin Fan satu persatu. Pada saat yang sama, mereka menanggung siksaan yang luar biasa dari gerakan Lin Fan yang tidak wajar itu,
merasakan rasa sakit yang tak terbatas melonjak ke kepala mereka sebelum kepala mereka dipenggal dalam satu gerakan. Lin Fan tidak tahu kapan kebiasaan ini dimulai, tapi saat dia mengambil kapak abadinya, dia suka memenggal kepala ras suku kuno ini. Setiap kali kepalanya dipenggal, dia akan merasakan kepuasan luar biasa yang mengalir melalui darahnya hingga ke kepalanya. Seluruh adegan itu berdarah dan berdarah saat ini. Xia Zehua dan yang lainnya menonton dengan adrenalin yang terpacu. Bab 474, jangan mencoba menolak. Teriakkan saja. Pemimpin, aku takut, melihat pemandangan di depannya, Muliang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Aku juga takut. Duan Meng, yang donger kecilnya telah ditakuti hingga hibernasi oleh Lin Fan, menambahkan dengan sedih juga. Apa yang perlu ditakutkan? Xia Zehua menelan ludahnya, memasang wajah tegas. Aku khawatir kakak Lin akan memenggal kepala kita suatu hari nanti jika dia terlalu asyik melamun. Mu Liang melanjutkan. Operasi pemotongan kepala Lin Fan terlalu berdarah. Namun kepala lainnya terlempar ke atas. Setelah berputar di langit, ia kemudian menggelinding di tanah seperti bola. URGH. Darah menyembur kemana-mana. Itu adalah pemandangan yang sulit dilihat secara langsung. Su Wuxin terkejut dengan tindakan Lin Fan ini. Cara dia mengangkat kapaknya tanpa ragu sedikit pun. Setiap tebasan tepat mengenai sasarannya, tanpa ada ruang untuk kesalahan. Kamu Jingan. Melihat bagaimana manusia menebang tentara seperti sayuran, Su Wuxin berteriak dan melancarkan gerakan lainnya. Memutar kekosongan. Dari dalam kehampaan, satu tangan terulur. Lengan ini sepertinya memanipulasi kekosongan yang tidak bisa ditembus itu. Karena lengannya, kekosongan itu pecah sedikit demi sedikit, seolah-olah ada sesuatu yang berputar di dalamnya. Manusia, kamu harus mati. Su Wuxin menatap Lin Fan dengan dingin. Wajah Lin Fan berubah. Dia bisa merasakan kekosongan di sekitarnya berubah dengan cepat. Seolah-olah ada semacam kekuatan magnet yang cenderung menyedotnya ke dalam kehampaan. Pada akhirnya, hasilnya akan seperti kehampaan itu sendiri, terdistorsi menjadi ketiadaan. Beraninya kamu bertindak kurang ajar dengan tipuan kecil ini. Perhatikan bagaimana milikmu akan memukulmu hingga menyerah. Lin Fan berteriak. Sambil menunjuk satu jari, kekosongan itu mulai terkoyak juga. Cakrawala. Sebuah kapak menembus langit dan bumi. Kota setan. Kota iblis meroket di langit dan mulai membesar secara bertahap. Menekan. Dengan teriakan itu, sosok iblis kuno besar segera muncul di atas kota iblis. Menatap Su Wuxin dengan tatapan dinginnya, lengan iblis kuno yang besar itu menerobos langit dan bumi dan meraih Su Wuxin. Di bawah cengkeraman iblis kuno yang besar, kekosongan yang terdistorsi itu segera hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Wuxin sangat terkejut saat ini. Tidak disangka manusia ini akan memiliki harta karun sebesar itu. Manusia, kamu benar-benar membuatku kesal. Su Wuxin berteriak dengan marah. Mencapai kehampaan, dia mengambil senjata berbentuk bulan sabit yang berwarna hitam pekat dan memegangnya di tangannya. Ini adalah harta karun terbesar di dunia Void. Kamu seharusnya merasa bangga pada dirimu sendiri karena bisa binasa di tanganku hari ini. Su Wuxin menatap Lin Fan dengan dingin. Terbukti, dia sedang ditekan keras oleh Lin Fan. Harta karun tertinggi dan apa yang tidak, siapa yang peduli. Tangkap kapak milikmu sesungguhnya. Aku akan memotong. Tiba-tiba, sosok Lin Fan muncul tepat di hadapan Su Wuxin, saat kapak menghantam dari surga dengan kekuatan yang luar biasa. Suara dentang logam yang beradu bergema di sekeliling. Cakrawala, cakrawala, ... Saat Su Wuxin mengambil kembali harta karunnya, dia menemukan manusia itu menyerang tepat di depan wajahnya. Seolah-olah gerakan dahsyat ini tidak dipungut biaya, dibagikan ke kiri dan ke kanan. Aku akan pelepas. Aku akan memotong. Kapak abadi itu seperti bayangan yang muncul saat ini saat ia membelah Su Wuxin tanpa ampun. Dan pada saat ini, yang bisa dilakukan Su Wuxin hanyalah menahan serangan Lin Fan. Tidak disangka dia bahkan tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk membalas Lin Fan bahkan setelah mengambil harta karunnya. Manusia, jangan berani berlebihan. Su Wuxin melolong marah. Dia tidak menyangka manusia ini begitu kuat sehingga dia hanya bisa bertahan dan tidak melakukan apapun. Berlebihan Aastrismu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku?
Ambillah jurus pamungkas milikmu ini. 95 batu bata legendaris. Disposisi Lin Fan yang mengesankan berada pada puncaknya saat ini. Dengan satu hentakan, dia menghantam kepala Su Wuxin saat 95 batu bata legendaris muncul di tangannya secara tiba-tiba. Melihat benda aneh ini, wajah Su Wuxin langsung berubah. Terhadap sesuatu yang tidak diketahui, seseorang pasti akan berhati-hati. Terlebih lagi, melihat betapa kuatnya aura manusia ini saat ini, Su Wuxin pasti tahu bahwa ini bukanlah objek sederhana. Oleh karena itu, dia tidak berani lengah sama sekali. Manusia, kamu berani menyebut itu jurus pamungkasmu. Su Wuxin menghalangi benda berwarna merah itu darinya. Namun, pada saat menolaknya, dia menyadari bahwa itu tidak memiliki kekuatan apapun. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak. Huff, apa aku bilang itu adalah jurus terakhirku. Tendangan penghancur asal-usul sejati. Saat wajah Su Wuxin mengerutkan kening, kilatan cahaya muncul. Hah, alis Lin Fan berkerut. Dia tidak menyangka Su Wuxin akan memblokir gerakan itu juga. Haha, menyerahlah, manusia. Aku telah mengamatimu dari pinggir lapangan. Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu ini. Kaki Su Wuxin disilangkan sekarang, mencengkeram kaki Lin Fan erat-erat di dalamnya. Langkah pamungkas. Haha, hanya itu saja, manusia, kematianmu datang hari ini. Su Wuxin sedang tertawa terbahak-bahak saat ini. Semua yang disebut jurus pamungkas ini telah diprediksi dan ditangkis olehnya. Dia ingin melihat gerakan apa lagi yang bisa dilakukan orang ini. Bagimu untuk bisa berbenturan denganku selama ini bahkan tanpa mencapai kondisi budidaya langit biru adalah prestasi yang mengagumkan. Kamu bisa bangga pada dirimu sendiri sekarang. Su Wuxin berkomentar. Bangga, agar kamu bisa bertahan melawan kakimu ini, kamu seharusnya merasa bangga. Tapi sayang sekali kamu meremehkan kakimu. Lin Fan tertawa dingin. Tapi tentu saja, tidak ada gunanya tertawa bagi Su Wuxin. Harimau hitam mencuri hati. Tiba-tiba, Lin Fan melonggarkan cengkeramannya, menjatuhkan kapak abadi dan 95 batu bata legendaris miliknya. Melingkarkan kedua tangannya dengan gerakan memutar, dia memutar pergelangan tangannya kembali ke dalam hingga ke area dadanya. Seperti naga kembar yang keluar dari guanya, dia mengirimkan dua cakar seperti pukulan ke arah pihak lain. Bam! Tidak baik. Wajah Su Wuxin berubah. Namun, semuanya sudah terlambat. Area dadanya sudah terkena tinju manusia ini. Mencubit. Gelombang energi yang sangat besar mendorong Su Wuxin menjauh seketika. Namun, Su Wuxin langsung tertawa setelahnya. Haha, manusia, kamu berhasil membuatku tertawa dengan kelakuan badutmu. Jadi hanya itu jurus terkuatmu. Su Wuxin menggunakan jari-jarinya untuk meraba dadanya. Tidak ada kerusakan sedikit pun, juga tidak ada rasa sakit sedikit pun. Hah, Lin Fan menghela nafas lega. Dia kemudian benar-benar mengabaikan Su Wuxin saat dia membungkuk untuk mengambil kembali kapak abadi dan 95 batu bata legendarisnya. Ini benar-benar pertarungan yang bagus. Cukup menghibur. Lin Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian berbalik dengan santai dan melihat ke pesta yang benar. Baiklah, teman-teman. Semuanya sudah beres sekarang. Lin Fan berkomentar. Tiba-tiba, semua orang dari pihak yang benar menjadi bingung. Mapan, tapi Su Wuxin masih berdiri di sana. Kakak Lin, apakah kamu dianggap konyol? Wajahmu Liang bingung. Haha, manusia, beraninya kamu terus bersikap kurang ajar saat kematian menantimu. Melihat manusia di hadapannya ini, Su Wuxin tertawa dengan jijik. Lin Fan berbalik ke arah Su Wuxin, apakah kamu merasakan sensasi mati rasa? Tidak. Kalau begitu, apakah kamu merasa sedikit sakit? Tidak. Su Wuxin ingin menyatakan kepada manusia ini bahwa serangannya tidak berdampak sama sekali padanya. Namun, wajahnya tiba-tiba berubah. Celepuk. Tiba-tiba, Su Wuxin mulai berkeringat tak terkendali. Butir-butir keringat yang sangat besar itu jatuh ke tanah setetes demi setetes. Itu tumbuh lebih cepat dari detik ke detik dan lebih padat dari menit ke menit. Warna wajahnya juga mulai memudar. Ark, tangisan tragis terdengar dari mulut Su Wuxin. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Wuxin bisa merasakan gelombang rasa sakit yang tiba-tiba muncul di dadanya sekarang. Rasa sakit ini menyembur seperti air terjun.
Seseorang bahkan tidak bisa menahannya sebelum hal itu melonjak langsung ke dalam hatinya. Ini adalah bentuk bentrokan antara dua kekuatan yang menghebohkan. Lin Fan menggelengkan kepalanya ke arah Su Wuxin, punyamu benar-benar memiliki 4 jurus yang sangat jahat. Dan kamu, temanku, hanya menerima 1 dari jurus itu. Tapi tidak apa-apa, jangan coba-coba menahannya. Semakin kamu melawan, semakin besar pula kekuatanmu, akan lebih menyakitkan rasanya. Lepaskan saja dan teriakkan semuanya. Tak seorang pun di sini akan menertawakanmu karena melakukan hal itu. Bab 475, mencapai tingkat budidaya surgawi Azure. Pihak yang benar sepenuhnya tercengang saat ini. Mereka tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Apa gerakan tadi? Bagaimana pendaratan 2 pukulan di dada dapat menimbulkan dampak yang begitu dahsyat? Apa yang sedang kamu lakukan? Duan Meng bertanya pada Mu Liang. Apakah itu menyakitkan? Tinju Mu Liang berada di puting Duan Meng saat ini saat dia mendongak dan bertanya sebagai antisipasi. Bagaimana menurutmu? Su Wuxin memegangi dadanya dan melolong ke surga. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah, tetapi rasa sakit itu sungguh mengerikan. Terlalu menyakitkan. Terlalu sakit. Sangat menyakitkan sampai dia hampir pingsan sekarang. Lin Fan datang sebelum Su Wuxin. Baginya, ini hanyalah sebagian besar poin pengalaman. Langit biru langit tingkat yang lebih rendah. Berapa banyak poin pengalaman yang bernilai ini? Apalagi sekarang dia masih punya waktu tersisa di buff terkuat ini, seberapa banyak sebenarnya yang bisa dia peroleh dari ini? Ini adalah acara yang paling dinantikan Lin Fan saat ini. Selama ada poin pengalaman, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dia capai. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka semua hanya bisa menahan penyesalan dan binasa di hadapannya. Aku, Su Wuxin dari dunia Void. Kau, tidak bisa. Su Wuxin merasa kesulitan untuk berbicara saat ini. Rasa sakit terus menggerogoti hatinya. Faktanya, tindakan bernapas saja sudah menimbulkan rasa sakit. Dengan kapak abadi tersandang di bahunya, Lin Fan memandang Su Wuxin ini, yang sepenuhnya diliputi oleh siksaan. Dia terkikik dan menggunakan tangannya untuk mencoba memikirkan sesuatu. Haruskah aku mulai menebasmu dari sisi kiri atau kanan nanti? Ini adalah masalah yang sangat sulit untuk ditangani. Su Wuxin ingin melawan. Dia ingin membawa Lin Fan bersamanya meskipun dia harus mati. Namun, ini hanyalah sekedar pemikiran di penghujung hari. Lagi pula, rasa sakitnya saat ini begitu luar biasa sehingga dia bahkan tidak bisa menggerakkan 1 jari pun, apalagi melakukan apapun lagi. Kakak Lin, bunuh dia. Sampah seperti dia harus mati. Mu Liang berseru. Itu benar, orang rendahan seperti dia tidak pantas menerima apapun selain kematian. Semua anggota partai lainnya setuju. Tidak ada yang menyedihkan dari orang seperti ini. Hahaha, kalian semua ingin aku mati. Tapi bagiku, kalian semua hanyalah semut. Memangnya kenapa jika itu adalah dunia Void? Lalu bagaimana jika itu adalah ribuan dunia di luar sana? Semua ini hanya mimpi dan tidak ada yang lain. Sejak aku, Su Wuxin, memutuskan untuk menapaki jalan ini, aku tidak pernah menyesali keputusanku. Bahkan jika kamu membunuhku, hidupmu tidak akan menjadi lebih baik. Kekuatan ras kuno bukanlah sesuatu yang bisa kalian bayangkan. Berapa banyak orang yang telah mencoba menggulingkan ras kuno selama puluhan ribu tahun. Tapi apa hasil akhirnya? Karena kalian tahu bahwa perlawanan itu sia-sia, kalian sebaiknya menyerah. Yang kalian lakukan hanyalah mendorong semua orang ke dalam jurang kehancuran yang kosong dan tak ada habisnya. Su Wuxin sedang tertawa saat ini dengan kilatan aneh di matanya. Tidak disangka dia bisa mengucapkan semua kata-kata ini sambil menahan rasa sakit. Lin Fan sangat terkesan dengan hal itu. Tapi dia tidak tahu apa maksud orang ini. Karena dia tidak takut mati, mengapa dia berpihak pada ras kuno? Bersinar, kapak itu berkilauan di bawah sinar bulan. Saat bilah tajam kapak abadi merobek kekosongan, riak mulai muncul. Apakah orang ini takut mati atau tidak, dia harus mati hari ini. Ada banyak sekali poin pengalaman di sini. Lin Fan pasti tidak boleh melewatkannya. Melihat bilah kapaknya, jantung Su Wuxin berdetak kencang. Gedebuk. Tiba-tiba, wajah Lin Fan berubah. Bebaskan saya, Pak. Tiba-tiba,
Su Wuxin yang tampaknya tidak takut mati itu berlutut dan mulai mengemis sambil memegangi dadanya. Lin Fan tercengang. Dia menarik kembali setiap pemikiran yang ada di dalam hatinya. Itu hanya omong kosong belaka. Segala sesuatu yang dikatakan Su Wuxin sebelumnya mewakili keberaniannya terhadap kematiannya yang akan datang. Tapi, bukankah perubahan ini terlalu cepat? Tolong aku, tolong. Aku tahu banyak rahasia dalam balapan kuno. Selama kamu menyediakan aku akan memberitahu semuanya kepadamu. Aku tidak bisa mati, tolong. Aku benar-benar tidak bisa mati di sini. Saat ini, Lin Fan sangat senang. Ini adalah Su Wuxin yang dia kenal sebelumnya. Ini adalah Su Wuxin yang akan menikam ayahnya sendiri dan seluruh ras demi kelangsungan hidupnya sendiri. Dia memang seperti orang yang merosot. Dan tentu saja, Lin Fan tidak akan pernah berbelas kasihan terhadap kemerosotan. Oke, tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa waktu yang tersisa pada buff terkuatnya akan segera habis. Dia memfokuskan pandangannya. Aku akan membunuh. Gedebuk. Ding. Buff terkuat telah kedaluarsa. Ding. Selamat. Kamu telah membunuh makhluk surgawi tingkat rendah Azure, yaitu Su Wuxin. Ding. Poin pengalaman plus 50.000. Ding. Selamat. Kamu sudah naik level. Ding. Apakah kamu ingin mempercayakan kesadaranmu pada kehampaan untuk mencapai kondisi surgawi Azure? Ding. Percayakan kesadaran pada kehampaan. Siapa yang peduli? Perlahan melakukannya secara manual. Persetan itu naik level dengan paksa. Ding. Keadaan budidaya tingkat rendah surgawi Azure. Lin Fan mendengarkan notifikasinya. Dia sudah lama terbiasa dengan pidato sistem yang membalas sendiri sekarang. Tapi sejujurnya, Lin Fan merasakan kesadaran melekat pada tubuhnya dari kehampaan. Tapi, ini diputus secara paksa oleh sistem. Di dunia Sein kuno, jika seseorang ingin mencapai kondisi budidaya langit biru, mereka harus mempercayakan kesadaran mereka pada kehampaan. Dari sana, mereka akan memesan tablet peringatan sebelum mereka dapat mencapai kondisi budidaya langit biru. Namun dengan bantuan sistem, Lin Fan dapat memutuskannya dengan paksa dan melewati seluruh proses untuk menjadi langit biru tanpa mempercayakan apapun pada kehampaan. Ledakan. Tiba-tiba, aura besar muncul dari Lin Fan. Wajah Xia Zehua berubah. Dia terlempar puluhan kaki oleh aura yang kuat. Aura ini, Xia Zehua tidak menyangka kakak Lin akan menembus kondisi kultivasinya saat ini. Ayo, adapun Muliang dan yang lainnya yang kondisi budidayanya bahkan lebih lemah, mereka dikirim terbang kemana-mana oleh hembusan aura yang kuat ini. Beberapa di antaranya bahkan berguling-guling di tanah. Kakak Lin, tolong lebih lembut. Lin Fan menutup matanya. Saat ini, dia bisa merasakan kesadarannya mampu menyebar melalui kehampaan tanpa batas dengan kebebasan mutlak. Dalam kehampaan yang tak terbatas, dia bisa merasakan berbagai tablet peringatan lainnya yang melayang di langit, memancarkan aura misteriusnya sendiri. Pada saat yang sama, energi dalam jumlah tak terbatas dan sangat besar melonjak ke seluruh tubuhnya. Ini adalah kekuatan langit biru. Lin Fan melambaikan jarinya. Kekosongan terkoyak saat aliran energi dari dalam keluar. Bibir Lin Fan menyeringai. Dia akhirnya bisa menembus kekosongan dunia suci kuno ini sekarang. Ini adalah lompatan kemajuan besar bagi Lin Fan. Membuka matanya, sinar tajam muncul sebelum secara bertahap mencapai puncaknya kembali dalam dirinya. Kota Iblis, serap. Lin Fan tidak tahu kapan kota Iblis akhirnya akan berkembang lebih jauh. Namun, kota Iblis ini adalah senjata legendaris. Oleh karena itu, jumlah demonic key yang dibutuhkan pasti sangat besar. Tapi, Lin Fan tidak mengkhawatirkan hal ini. Lagi pula, ada banyak binatang purba dan ras suku kuno di sekitar tempat itu. Dengan sumber daya sebesar ini, hanya masalah waktu sebelum kota Iblis menerobos dan berubah menjadi senjata legendaris sejati. Namun, satu-satunya penyesalan yang dimiliki Lin Fan saat ini adalah dia belum sepenuhnya memanfaatkan buff terkuatnya dengan hati-hati. Namun tentu saja seseorang tidak boleh terlalu serakah. Dia telah menembus beberapa kondisi budidaya hanya dengan buff. Dia harusnya puas dengan ini. Mengingat tingkat kenaikan levelnya, seseorang sudah bisa mengakui bahwa dia akan meroket ke bulan. Lagi pula,
Xia Zehua dan yang lainnya membutuhkan waktu yang sangat lama sebelum mereka bisa sampai ke tempat mereka berada sekarang. Agar dia bisa menyalip mereka hanya dalam hitungan hari, apalagi yang bisa dia minta. Kakak Lin, kamu sungguh luar biasa. Mata Muliang seperti bintang-bintang kecil yang berkilauan di langit saat ini, penuh dengan rasa hormat. Saudara Lin, tidak kusangka potensi bawaanmu sekuat ini. Naik level hanya setelah pertempuran itu saja. Itu adalah potensi menakutkan yang kamu miliki di sana. Xia Zehua berseru kagum. Haha, rendah hati, tolong. Rendah hati. Lin Fan melambaikan tangannya dengan santai. Ini tidak layak untuk disebutkan. Anggun, lihat itu, teman-teman. Itu disebut anugerah. Lihatlah anugerah yang dibawa oleh kakakku Lin. Lihatlah betapa besarnya kerendahan hati yang dia miliki. Muliang berdiri di samping Lin Fan dan mulai berseru. Penjilat. Duan Meng melirik Muliang. Huff, aku tidak bergaul dengan orang-orang yang peringkatnya rendah. Muliang mendengus. Melihat keduanya, Lin Fan tersenyum tak berdaya. Saudara Lin, sekarang ras suku kuno ini telah mati di sini, mereka pasti sudah merasakannya sejak awal. Demi keselamatan kita, ayo segera tinggalkan tempat ini. Xia Zehua berkomentar. Baiklah. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Dia bertanya-tanya seberapa besar kenaikan peringkatnya sekarang setelah dia membunuh Su Wuxin juga. Bab 476, kepala mana yang harus aku ketuk? Di dalam gedung menjulang tinggi yang berdiri tegak di dasar ras kuno ada sepetak kegelapan di dalamnya. Beberapa api hijau melayang dengan lembut dengan cahaya yang mengerikan, memungkinkan sedikit cahaya menembus melalui bangunan yang gelap. Namun, dibandingkan dengan kegelapan di sekitarnya, itu masih sangat kecil. Berbaring di tempat tidur kristal melingkar, sepasang mata biru begitu mempesona dalam kegelapan ini. Mantel bulu hitam pekat yang mewah dikenakan di tubuh Marquis of Despair. Pada saat ini, Marquis of Despair sangat diam. Mata itu diam seperti air, tanpa ada kehadiran apapun di dalamnya. Melihat api hijau itu, Marquis of Despair mengangkat tangannya dengan lembut, seolah dia sedang mengejarnya. Namun, lapisan kegelapan itu menghalanginya untuk keluar, karena semuanya turun dengan lembut. Kesunyian, menekan keheningan. Tidak ada satupun suara mengintip di dalam. Si Guang. Tiba-tiba, sebuah suara berwibawa terdengar dari kegelapan. Ketegangan rasa takut muncul di wajah mungil Marquis of Despair yang lucu itu sesaat. Namun, itu menghilang tanpa jejak pada saat berikutnya. Raja, Marquis of Despair berlutut di tempatnya. Dengan mantel hitam pekat menutupi tubuhnya, sosoknya tampak semakin kecil. Di dalam kegelapan itu, sepasang mata iblis berwarna ungu muncul. Di bawah tatapan mata jahat ini, tidak ada yang berani menghadapinya secara langsung. Tidak peduli siapa orang itu, mereka harus menundukkan kepala untuk menentangnya. Mata ungu dan iblis itu mulai bersinar terang. ARGH. Tubuh Marquis of Despair menggigil saat tangisan tragis keluar dari mulutnya. Aliran ki hitam mulai keluar dari tubuh Marquis of Despair dan mengalir menuju mata itu. Marquis of Despair berbaring bersujud di tanah dengan kepala menunduk. Ini adalah rasa sakit yang harus dia tanggung sebulan sekali. Setelah beberapa waktu, mata itu perlahan menghilang kembali ke dalam kehampaan. Marquis of Despair terjatuh ke tanah, terengah-engah. Dia telah mengalami siksaan itu cukup lama. Guang kecil. Sebuah suara terdengar dari sudut kegelapan. Suara ini berbeda, itu membawa nada kekhawatiran. Jangan datang. Marquis of Despair berteriak dengan dingin. Dia kemudian berjuang untuk berdiri. Wajah mungilnya yang lembut dipenuhi dengan tekad yang tegas. Long Xuan, aku tidak membutuhkan air mata buayamu. Aku adalah Marquis of Despair si Guang. Kamu dapat mengambil kembali tatapan simpatikmu itu. Ingat, kamu hanyalah pembawa penyakit. Kamu tidak punya hak untuk terlibat dalam urusanku. Marquis of Despair yang kecil kekar itu mencengkeram tangan mungilnya erat-erat. Berbalik, dia berjalan kembali ke dalam kegelapan, menyeret jubahnya bersamanya. Guang kecil. Sebuah desahan keluar dari kegelapan. Lin Fan dan Xia Zehua meninggalkan tempat berbahaya itu bersama yang lain, mengamuk di sepanjang jalan. Sekarang Su Wuxin dan tentara lainnya telah tewas di sana, markas ras kuno pasti sudah sangat gusar sekarang. Untuk tindakan pencegahan keamanan,
mereka sebaiknya mencari tempat untuk bersembunyi untuk sementara waktu. Lin Fan sekarang memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun makhluk surgawi biru bukanlah yang terkuat yang pernah ada, itu sudah cukup baginya untuk menjamin hidupnya sendiri. Adapun makhluk yang lebih kuat dalam ras kuno, Lin Fan tidak akan cukup bodoh untuk berkelahi dengan mereka tanpa alasan. Jika mereka dengan mudah dijatuhkan, kerajaan ras kuno sudah lama digulingkan. Bagaimana mungkin dia masih berdiri di sini, menunggunya sampai saat ini? Dan memang benar, setelah dia mengalahkan Su Wuxin dan prajurit lainnya, namanya mendapat cukup peningkatan dalam daftar peringkat. Tapi Lin Fan masih jauh dari puas dengan peringkat ini. Hanya sekali melihatnya dan Lin Fan termasuk di antara puluhan juta saat ini. Baginya, jalan yang harus ditempuh dari sini masih panjang. Itu tidak akan memuaskannya sampai dia menjadi nomor 1 di papan peringkat. Meskipun semakin tinggi nama buronan di papan peringkat, semakin besar bahaya yang dia hadapi, apa yang bisa dilakukan. Seseorang tidak mungkin menghindar hanya karena bahaya itu. Suatu hari nanti, nama Lin Fan pasti tersebar ke seluruh dunia suci kuno. Semua makhluk ras kuno harus tahu untuk takut padanya sementara ribuan ras lainnya akan menghormati namanya. Wah, Kakak Lin, peringkatmu sepertinya melonjak sekali lagi. Mu Liang benar-benar asyik dengan papan peringkat. Mengetik nama Lin Fan, dia langsung tercengang. Di saat yang sama, dia cukup iri. Dia bertanya-tanya kapan dia bisa menjadi sekuat Kakak Lin. Rendah hati, tolong rendah hati. Lin Fan menjawab dengan tenang, tapi dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi gembira di wajahnya. Untuk seseorang sekuat yang mulia, bisakah peringkat yang sangat kecil ini bisa memuaskannya? Saudara Lin, apa langkah kita selanjutnya? Xia Zehua bertanya. Dia telah menyaksikan sendiri kekuatan Lin Fan selama pertempuran itu. Pada saat yang sama, dia sekarang sangat berharap tentang masa depan partai yang saleh. Lin Fan menghela nafas dengan putus asa di dalam hatinya. Dia ingin mengatakan, "Bro, kamu pemimpinnya, tahu." Tetapi pada saat yang sama, dia tahu bahwa Xia Zehua akan menjadi orang seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan hal semacam itu. Lagi pula, kita masih punya waktu cukup lama sebelum tanggal kenaikan. Kita akan menggunakan waktu yang tersisa untuk mencoba bersembunyi di bawah radar saat kita berlatih. Lin Fan berkomentar. Tidak buruk. Ini adalah ide yang dipikirkan dengan matang. Kali ini, kita pasti harus menyelamatkan semua orang yang telah naik. Xia Zehua menjawab dengan hormat. Lin Fan menghela nafas sekali lagi. Dia tidak bisa tidak mengagumi tingkat kecerdasan sederhana Xia Zehua ini. Saat malam tiba, semua orang memasuki tidurnya masing-masing. Lin Fan menatap langit yang luas dan memasuki kegelapan hutan. Dia tidak bisa bersantai, bahkan pada saat ini. Dia harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk berlatih dengan benar dan meningkatkan tingkat kekuatannya ke puncak. Itulah satu-satunya saat dia akhirnya memenuhi syarat untuk bersantai dan beristirahat. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat ini, segalanya akan menjadi sulit. Bukan saja dia tidak bisa melanjutkan omong kosongnya sepanjang waktu, acaranya mungkin juga salah arah kapan saja. Gedebuk. Sekali lagi, seekor binatang dipotong menjadi 2 oleh Lin Fan. Melihat poin pengalaman, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini terlalu sedikit. Jumlahnya sangat sedikit sehingga menakutkan. Alangkah baiknya jika buff terkuat bisa bertahan lebih lama. Namun sayang sekali hal itu tidak mungkin dilakukan. Lin Fan menjentikkan jubahnya, menyerap semua demonic ki di sekitarnya. Tidak peduli betapa lemahnya ki, akumulasi dari semua ki yang lemah akan berguna juga. Binatang buas di sini sangat aktif ketika malam tiba. Daerah ini tidak sebanding dengan zona perbatasan. Faktanya, mungkin ada binatang berlevel tinggi yang sangat dinantikan oleh Lin Fan. Mengaum. Saat Lin Fan hendak melangkah lebih dalam, dia tertarik oleh suara gemuruh dan mempercepat langkahnya. Raungan ini luar biasa, dan ada perasaan tertekan di dalamnya. Binatang kuno, Raja berkepala 3. Langit biru langit tingkat menengah. Aiyo, sial, tidak disangka itu benar-benar bos yang sangat besar. Melihat binatang ini, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Tidak disangka dia bisa bertemu dengan binatang buas yang memiliki kondisi budidaya lebih tinggi dari miliknya saat ini.
Tentu saja ini adalah sesuatu yang menarik. Binatang ini sedang tertidur lelap saat ini. Raungan tadi hanyalah nafasnya. Setiap napas bagaikan guntur tersendiri. Ini sungguh pemandangan yang menarik untuk disaksikan. Lin Fan mengusap dagunya, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Haruskah dia menggunakan kapak abadinya dan bergegas membunuhnya, atau haruskah dia mencoba menyelinap untuk menyerang? Ini adalah pertanyaan yang patut dipertimbangkan. Lin Fan mengeluarkan 95 bata legendarisnya dan memasuki mode stealth, berjalan mengitari binatang itu secara diam-diam. Lagi pula, sekarang sudah larut malam, dan binatang itu sedang menikmati tidurnya. Betapa kasarnya Lin Fan jika dia secara tidak sengaja mengganggu tidur nyenyak binatang buas ini. Sambil berjinjit, dia melangkah dengan sangat hati-hati, seolah-olah dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Hah! 3 kepala raksasa tergeletak di tanah. Setiap kali mereka bernapas, mereka akan mengeluarkan embusan udara panas yang beruap. Bau busuknya benar-benar tak tertahankan. Sialan, ini bau sekali. Tapi demi poin pengalaman, Yang Mulia akan menanggungnya. Lin Fan tidak tahu apakah dia akan ditemukan kali ini. Tapi, saat Lin Fan mendekat ke Raja Berkepala 3, dia tiba-tiba bingung. Tunggu sebentar, ada 3 kepala di sini. Yang mana yang harus dia ketuk? Ini adalah pertama kalinya Lin Fan tidak tahu kepala mana yang harus dia pukul. Bab 477, Bangsawan Binatang Purba. Baiklah, kalau begitu, Lin Fan melihat dan memutuskan kepala tengah, yang terlihat paling jahat. Dengan itu, dia menyimpulkan bahwa ini pastilah kepala terkuat, jadi sebaiknya dia memukul ini. Jika satu kepala bisa menyebabkan ketiga kepala tersingkir, maka itu akan menjadi bonus yang luar biasa. Tetapi bahkan jika ia terbangun karena terkejut, Lin Fan tidak terlalu takut. Lagi pula, dia pasti sudah menjatuhkan satu kepalanya. Aku akan membantu. Cepat, tepat, brutal. Dengan 95 batu bata legendaris di tangan Lin Fan, sungguh luar biasa. Kekosongan itu mengalah dan segera hilang, tanpa ada tanda-tanda kehadirannya. Piak, selesai. Hati Lin Fan melonjak kegirangan. Namun, saat itu, Raja Berkepala 3 yang sedang tertidur lelap tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Kelopak mata yang tebal itu langsung terbuka, memperlihatkan pupil emas yang memandang ke seluruh dunia dengan jijik, saat kilatan besar meledak. Mengaum, melihat bagaimana seseorang berani mengganggu istirahatnya, Raja Berkepala 3 itu mulai melolong dengan marah. Suara mengamuk itu menyebar ke seluruh area seperti gelombang kejut. Itu sangat kuat sehingga semua pohon di sekitarnya tumbang karena kekuatannya yang luar biasa. Astaga, itu liar. Jantung Lin Fan berdetak kencang saat melihat adegan ini. Binatang surgawi berwarna biru ini sungguh luar biasa. Bahkan jika Su Wuxin adalah orang yang mengalami hal ini, dia pasti tidak punya tempat untuk lari. Raungan besar itu menyebabkan pihak yang saleh terbangun ketakutan. Xia Zehua berkeringat dingin. Kekuatan yang dimiliki oleh satu raungan ini benar-benar tak tertahankan. Ini jelas merupakan binatang yang luar biasa. Bangun, musuh mendekat. Raungan yang menggemparkan bumi itu seperti guntur yang meledak tepat di samping telinga mereka. Tidak heran jika Xia Zehua menjadi gugup. Bagaimana situasinya? Mu Liang, yang bermimpi bermain bersama anggota sukunya, terbangun karena terkejut juga. Dia sangat waspada saat mendengar musuh mendekat, dan mencengkeram senjatanya erat-erat dalam keadaan siap tempur. Di mana musuhnya? Semua orang melihat sekeliling pada lingkungan damai mereka. Tidak ada musuh sama sekali. RAWRRRRR. Tiba-tiba, semua orang bisa mendengar suara gemuruh besar yang menggelegar dari kejauhan, bersamaan dengan suara pepohonan yang tumbang. Mereka sangat bingung, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Di mana Kakak Lin? Mungkinkah dia ada di sana? Xia Zehua menundukkan kepalanya sambil berpikir sejenak sebelum memberi isyarat kepada mereka semua. Kalian semua, ikuti aku. Lin Fan memandangi binatang purba di depannya. Dia tidak menyangka Raja Surgawi Berkepala 3 ini begitu sulit untuk dihadapi. Dia mengira kekuatan bertarungnya pasti akan diturunkan setelah kepalanya dipukul. Tapi, Lin Fan mulai menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Cakar besar Raja Berkepala 3 itu menendang ke dalam kehampaan. Serangan ganas ini meninggalkan jejak berjari 5, seolah-olah seluruh ruang kosong telah terkoyak olehnya.
Lin Fan segera melompat mundur dan mengayunkan lengannya dengan gerakan memutar. Dia telah mencoba melawan Raja berkepala 3 ini sebelumnya, tapi itu membuat lengannya, yang memegang kapak abadi, sangat sakit. Kekuatan setiap serangan sangat besar, seolah-olah mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Langit biru langit memang tingkat menengah. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Raja berkepala 3 menggunakan cakar tajamnya untuk menepuk kepalanya yang terkulai. Wajahnya bingung. Kenapa kepalanya tidak bereaksi sama sekali? Piak, piak. Raja berkepala 3 itu menamparkan kepalanya ke depan dan ke belakang. Masih tidak ada reaksi. 2 kepala lainnya menjulurkan lidah dan menjilat kepala tengahnya. Namun hal itu juga tidak membuahkan hasil. Mengaum. Ia mulai menderu-deru sekali lagi. Tatapan Raja berkepala 3 terpaku pada orang di depannya ini. Ia tahu bahwa orang ini pasti menjadi alasan mengapa kepala tengahnya tidak sadarkan diri saat ini. Brengsek, persetan. Lin Fan melihat keadaan Raja berkepala 3 saat ini dan terkikik, orang aneh berkepala 3. Kamu tidak perlu terus menjilati. Apapun yang terkena batu bata milikmu akan tersingkir selama 1 menit penuh. Bahkan jika langit runtuh sekarang, kamu tetap tidak akan bisa mengangkat kepala tengah itu ke atas. Lin Fan tahu bahwa dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan binatang buas ini. Tidak disangka itu sangat ganas meski hanya ada 1 kepala yang tertunduk. Jika kepala itu terbangun juga, bukankah binatang ini akan menjadi lebih tangguh? Raja berkepala 3 terus melolong. Kedua cakar depannya menghantam tanah dengan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan tanah retak dengan kuat. PSHEW. Hah. Tiba-tiba, Raja berkepala 3 menghilang tepat di depan mata Lin Fan. Kecepatan itu menyebabkan alis Lin Fan berkerut, dan fokusnya semakin meningkat. Bukankah kecepatan Raja berkepala 3 itu terlalu cepat? Itu bukanlah kecepatan menembus kehampaan. Itu hanya kecepatan tubuh fisiknya. Saat itu, aura berbahaya muncul tepat di hadapan Lin Fan. Sosok Raja berkepala 3 yang menjulang tinggi muncul tiba-tiba, saat cakarnya sudah menghantam ke bawah. Astaga, itu gila. Lin Fan berhasil bereaksi tepat waktu dan mengirimkan ayunan kapaknya sebagai balasan. Bam! Dengan Lin Fan sebagai pusatnya, kekuatan luar biasa meledak ke segala arah. Tanah yang kokoh dan kokoh di dunia suci kuno mulai tenggelam dengan keras, menciptakan parit yang dalam. Saat Lin Fan hendak membalas budi, sebuah cakar tajam berayun ke sisi tubuhnya. Tidak baik, Lin Fan berseru kaget. Keabadian abadi. Pada titik ini, Lin Fan hanya bisa menahannya dan menerima pukulan itu. Tiba-tiba, semburan cahaya yang menyerupai kaca muncul dari tubuh Lin Fan yang relatif kecil itu. Bam! Menerima cakar Raja berkepala 3 ini, 5 luka tajam muncul di tubuh Lin Fan. Di saat yang sama, darah segar mulai mengalir ke segala arah. Puluhan mil jauhnya, Lin Fan berjuang untuk menenangkan tubuhnya saat dia menatap Raja berkepala 3 ini dengan waspada. Aku ceroboh. Tidak disangka binatang tingkat menengah surgawi biru akan sekuat ini. Saya benar-benar telah menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah sekarang. Lin Fan menyeka dagunya untuk menghilangkan noda darah. Pada saat yang sama, lautan darah bergolak dengan ganas. Darah yang mengalir keluar sudah mulai berbalik arah kembali ke Lin Fan. Pada saat yang sama, luka dalam di tubuh Lin Fan mulai beregenerasi. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 1000. Itu adalah hal yang bagus. Tidak disangka kamu bisa membuat yang mulia benar-benar lengah seperti itu. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri, menjadi langka di antara binatang buas lain yang pernah kutemui. Kembali ke dunia Xuan Huang, tidak ada binatang lain yang bisa melukai Lin Fan seperti ini. Sepertinya dia benar-benar bertemu musuh yang kuat di dunia Sein kuno. Mengingat perkembangan binatang buas yang dia kenal saat ini, tidak sulit untuk percaya bahwa sesuatu seperti iblis kuno yang besar bisa ada di antara binatang buas kuno ini. Perbedaan kekuatan antara langit biru tingkat menengah dan langit biru tingkat rendah saja sudah sangat signifikan. Sepertinya Yang Mulia benar-benar meremehkan kalian. Fakta bahwa Lin Fan telah membunuh Su Wuxin, yang merupakan makhluk surgawi biru tingkat rendah, ketika dia masih makhluk surgawi bumi yang berkultivasi penuh telah membuatnya sangat percaya diri. Namun, dia mau tidak mau mengakui saat ini bahwa binatang purba benar-benar jauh lebih kuat daripada ras lain.
Mentarrrrrrr. Raja berkepala 3 itu meraung marah ke arah Lin Fan dengan pose arogan. Seolah-olah dia sedang mengejek Lin Fan karena mengetahui tempatnya sebagai manusia. Tiba-tiba, niat bertarung Lin Fan meningkat sekali lagi. Orang aneh berkepala 3, jangan berani-beraninya berlebihan. Yang mulia hanya ceroboh sekarang. Segera, Yang mulia akan menunjukkan kepada Anda apa itu ketakutan yang sebenarnya. Petik 2. Tiba-tiba, Lin Fan mendengar keributan di sekitarnya dan merasa jengkel. Dia masih berhasil membangunkan mereka pada akhirnya. Xia Zehua dan yang lainnya telah melihat sosok Lin Fan dari kejauhan. Ketika mereka tiba di tempat kejadian dan melihat Raja berkepala 3, mereka berseru. Itu Raja berkepala 3, Saudara Lin, hati-hati. Raja berkepala 3 ini berasal dari garis keturunan para penguasa binatang purba. Oleh karena itu, ia jauh lebih kuat daripada binatang biasa manapun. Xia Zehua mengingatkan Lin Fan dengan hati-hati. Baiklah, mengerti. Jangan mendekat, teman-teman. Aku akan mencoba binatang buas ini. Lin Fan memelototi Raja berkepala 3 itu dengan hati-hati sambil memanggil mereka semua. Lin Fan akhirnya mengerti. Itu bukan karena binatang purba itu jauh lebih kuat. Hanya saja dia telah bertemu dengan binatang purba elit. Ini adalah binatang purba dengan garis keturunan yang ditingkatkan. Sepertinya masih banyak hal yang belum dia ketahui. Bab 478, Betapa berbahayanya aku. Xia Zehua tidak tahu bagaimana saudaranya Lin berhasil membuat marah Raja berkepala 3 ini. Dia merasa tidak berdaya saat ini. Dia sangat ingin mengulurkan tangan, tapi dia tahu bahwa meskipun mereka semua dari pihak yang benar ikut bergabung, mereka hampir tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi, ada sesuatu yang membuat mereka merasa bingung. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kepala tengah itu? Mengapa ia tampak begitu lesu, seolah-olah mati tergantung? Lin Fan memandang Raja berkepala 3. Dia punya 2 pilihan saat ini. Yang pertama adalah memberikan segalanya dan menjatuhkan Raja berkepala 3 ini. Yang lainnya adalah memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan keabadian abadi miliknya. Namun, masih ada masalah yang tersisa di benaknya antara 2 pilihan tersebut. Apa yang harus dia lakukan setelah kepala tengah bangun dari tidurnya? Jika kebangkitan si kepala tengah menyebabkan tingkat kekuatan binatang ini melonjak sekali lagi, maka itu akan menjadi tragedi yang harus disaksikan. Setelah berpikir sejenak, Lin Fan memutuskan. Segalanya harus berjalan pada jalur yang aman untuk saat ini. Cakrawala, kapak abadi terlempar keluar. Bersinar terang, ia merobek kekosongan yang berputar menuju Raja berkepala 3. Iblis langit tanpa wajah berkepala 3 dan berlengan 6. Pedang Cakrawala. Kalian semua, ganggu bagian belakangnya. Metode keterlibatan Lin Fan akhir-akhir ini mulai semakin tidak tahu malu. Karena dia belum tentu menang dengan bertarung langsung saat ini, dia hanya akan membanting mereka dari samping. Untuk mengamankan kemenangan, segala macam metode dihasilkan dari otak Lin Fan akhir-akhir ini. Lin Fan telah lama menemukan masalah. Cara setiap orang menyerang dan bertarung terlalu kaku dan sesuai dengan aturan. Bagi Lin Fan, cara bertarung seperti itu pasti akan gagal mengeluarkan potensi maksimal seseorang. Sekarang pedang Cakrawala Lin Fan telah diresapi dengan kehendak pedang dari kehendak pedangnya, itu adalah keterampilan yang sangat hebat. Bahkan beberapa orang dari dunia pedang sendiri mungkin harus sujud mengakui kemampuannya. Pergerakan Demon Langit tanpa wajah berkepala 3 dan berlengan 6 sangat cepat. Ketiga ekspresi pada ketiga wajah tersebut mewakili 3 jenis kekuatan berbeda. Saat Lin Fan meningkatkan level skill Faceless Sky Demon, kekuatannya semakin kuat. Namun baginya untuk mencapai tingkat kultivasi yang sangat tinggi bagi iblis langit tak berwajah masih memerlukan waktu. PSHEW. Setelah menerima perintah Lin Fan, setiap wasiat pedang yang dilontarkan oleh iblis langit tak berwajah ditujukan ke anus Raja berkepala 3. Untuk binatang dengan kondisi budidaya ini, kondisi tubuh fisik pasti tidak akan terlalu lemah. Oleh karena itu, untuk bermain aman, Lin Fan memutuskan untuk menyerang di tempat yang paling dia percayai. Aku akan memotong. Membelah dengan kapak abadinya, Lin Fan bentrok dengan cakar besar Raja berkepala 3 itu. Cakar tajam Raja berkepala 3 itu bersinar terang.
Bahkan kapak abadi yang rusak pun tidak bisa memotongnya. Itu hanya membuat penilaian Lin Fan terhadap binatang ini semakin meningkat. Pemimpin, bukankah kakak Lin terlalu kuat? Tak disangka dia bisa bertahan melawan Raja berkepala 3 seperti ini. Melihat pertempuran yang menghancurkan bumi di hadapannya, Muliang berseru dengan rahang ternganga. Itu benar, meskipun kondisi budidaya Raja berkepala 3 hanya berada pada tingkat menengah langit biru, pada kenyataannya, itu adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat daripada tingkat atas karena garis keturunannya. Duan Meng berkomentar. Ini adalah jenis pertempuran yang harus dilakukan oleh pria sejati. He Chenghan berkomentar dengan mata iri. Dia adalah seorang pria dari dunia perang, di mana ada banyak perang yang terjadi di mana-mana. Faktanya, perang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa He Chenghan akan iri dengan pertempuran sengit yang terjadi tepat di hadapannya. Dia berharap bisa pergi ke sana dan bergabung dalam pertarungan secara pribadi. Tetapi pada saat yang sama, dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan bertahan sedetik pun di medan perang. Melihat pemandangan di depannya, hati Xia Zehua telah lama naik ke surga. Dia tidak menyangka saudara Lin benar-benar sakit parah. Faktanya, ada beberapa kali dia berpikir bahwa semuanya akan berakhir setelah saudaranya Lin dibunuh oleh Raja berkepala 3. Namun setiap saat, saudaranya Lin bangkit kembali dengan penuh semangat. Saat itulah dia menyadari bahwa itu semua hanyalah asumsinya. Seberapa kuat kondisi tubuh fisik kakak Lin? Jika itu dia pasti sudah lama dimutilasi oleh cakar ganas Raja berkepala 3 itu. Mengaum. Teriakan marah keluar dari mulut Raja berkepala 3. Ia benar-benar marah saat ini. Ada sesuatu di belakangnya yang seperti hantu. Terlebih lagi, setiap kali penampakan itu muncul, tubuhnya akan diserang lagi. Anus Raja berkepala 3 itu sangat sakit sekarang. Setiap kali manusia ini menyerang untuk menyerangnya dari depan, pedang tajam itu akan tiba-tiba muncul dan menembus anusnya yang berharga. Tak tertahankan. Tiba-tiba, Raja berkepala 3 itu bisa merasakan sensasi muncul dari kepala tengahnya. Seolah-olah ia akan terbangun dari keadaan tidak sadarnya. Tidak bagus. 1 menit akan segera berakhir. Ekspresi antisipasi di dua kepala lainnya pasti berarti sesuatu yang buruk akan terjadi. Lin Fan telah mengamati ekspresi Raja berkepala 3 ini, dan menyimpulkan dengan penjelasan ini. Jika Raja berkepala 3 mengetahui pikiran manusia, dia pasti akan melolong marah. Wajah yang mulia benar-benar garang dan poker. Bagaimana kamu bisa tahu? Orang aneh berkepala 3, ambil kapakku. Lin Fan mendorong dengan keras dan meluncur dengan keras dengan kedua kakinya, menyebabkan awan debu terbentuk di belakangnya. Tingkat kecepatannya sungguh mencengangkan. Bam! Cakar Raja berkepala 3 menyerang sekali lagi, berbenturan dengan kapak abadi milik Lin Fan. Sejumlah besar energi meledak dari bentrokan itu. Tusuk anusnya. Saat dia terlibat dalam pertempuran, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Jika Yang Mulia tidak bisa menjatuhkannya dari depan, dia akan menggunakan pedangnya untuk menusuk anusnya, menyebabkan rasa sakit yang tak henti-hentinya. Tapi saat itu, kepala tengah Raja berkepala 3 yang terkulai membuka pandangan emasnya, saat aura besar keluar darinya. Wajah Lin Fan berubah. Raja berkepala 3 menjadi lebih kuat sekali lagi. Raja berkepala 3 itu memelototi manusia di depannya, setelah itu, kepala tengahnya berputar 180 derajat dan melihat ke belakang. Membuka mulutnya yang lebar, ia mengeluarkan ledakan sonik. Di bawah tekanan ledakan sonik ini, Demon Langit tanpa wajah berkepala 3 dan berlengan 6, yang sibuk menusuk anus Raja berkepala 3, hancur dan menghilang dari langit dan bumi. Mentarrrr. Kemarahan Raja berkepala 3 berada di luar dunia saat ini. Sekarang setelah kekuatan penuhnya kembali, ia harus membuat manusia ini membayar harganya. Tapi saat kepala tengahnya yang mengesankan berbalik 180 derajat ke depan, kilatan merah muncul di depan wajahnya sekali lagi. Tidak disangka manusia ini tanpa malu-malu melemparkan senjatanya ke cakarnya, menyebabkannya terlempar ke udara tanpa hasil. Bata merah besar yang tak terkalahkan. Aku akan SLAAP. Piak, pusing. Dalam sekejap, kepala yang baru saja terbangun itu kehilangan kesadarannya sekali lagi. Raja berkepala 3 itu berteriak dengan liar saat cakarnya terhunus dengan cepat.
telah bertekad untuk mencabik-cabik manusia ini. Melihat bagaimana cakarnya akhirnya menembus dada manusia, Raja berkepala 3 itu menunjukkan seringai licik. Kakak Lin, melihat adegan ini, semua orang dari pihak yang benar tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mereka tidak percaya bahwa ini akan menjadi hasil akhirnya. Sekarang Lin Fan ditembus oleh Raja berkepala 3, satu-satunya hasil yang tersisa baginya adalah kematian. Ahaha, aku akan mati. Tidak, tolong jangan makan aku. Lin Fan berteriak dengan tragis. Seketika, dalam waktu kurang dari sedetik, kedua kakinya lemas dengan mata terpejam, lidah menjulur. Dia tidak mungkin lebih mematikan dari ini. Roar. Raja berkepala 3 itu berteriak dengan lolongan yang menggemparkan. Ia menyatakan hasil dari pertempuran ini. Siapapun yang melawannya hanya akan menghadapi kematian. Raja berkepala 3 itu mendekatkan cakarnya ke wajahnya. Ia harus memperhatikan manusia ini dengan baik. Di saat yang sama, orang ini baru saja mengingatkannya untuk tidak memakan tubuhnya. Tapi orang ini telah membuat marah Yang Mulia. Bagaimana mungkin Yang Mulia tidak memakannya? Adapun semut-semut di kejauhan, Raja berkepala 3 tidak tertarik sedikitpun. Namun, jika mereka memutuskan untuk mencoba sesuatu yang lucu, mereka tidak keberatan melahapnya juga. B***STARD. Aku akan membalas dendam untuk kakakku Lin. Mu Liang gusar. Dia siap bertarung melawan Raja berkepala 3. Jangan kurang ajar. Apakah kita terlihat mampu melawannya? Kita akan melemparkan tubuh kita ke arahnya. HAIS. Mu Liang dipenuhi dengan kemarahan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Raja berkepala 3 itu menggerakkan cakarnya lebih dekat ke wajahnya untuk melihat lebih dekat pada manusia yang baru saja ditembusnya. Ia ingin melihat keadaan tragis terakhirnya sebelum melahapnya utuh. Namun pada saat itu, Raja berkepala 3 yang awalnya bahagia itu tiba-tiba tertegun, seolah-olah dia tidak bisa bereaksi cukup cepat karena keterkejutannya. Tak disangka orang itu, yang tidak bisa mati lebih dari ini, akan membuka matanya dan menyeringai pada dirinya sendiri. Aku akan SLAAA. Mengangkat 95 batu bata legendarisnya, Lin Fan menamparkan kepala Raja berkepala 3. Dengan jarak sejauh ini, yang perlu dia lakukan hanyalah mengulurkan tangannya. Piak, ia langsung pingsan. Tetapi bahkan sebelum dia pingsan, Raja berkepala 3 itu tidak dapat memahami bagaimana orang ini tidak mati. Kurang ajar. Yang Mulia baru saja menggunakan kemampuan bawaannya sebagai aktor terbaik Oscar untuk menipumu sebentar. Kamu benar-benar tidak punya otak. Lin Fan menggelengkan kepalanya saat rambut panjangnya berayun karena angin. Dia tidak keberatan dengan tubuhnya yang tertusuk sedikit pun. Lagi pula, satu-satunya hal yang penting adalah betapa agung dan ramah tamahnya dia saat ini. Bab 479, Garis Darah Raja Berkepala 3. Tapi tentu saja, ini bukan waktunya untuk terlalu memanjakan kesempurnaan kemampuan aktingnya, karena sekarang banyak sekali orang yang memperhatikannya, ditambah dengan fakta bahwa tubuhnya tertusuk oleh cakar Raja Berkepala 3. Yang pertama dan terpenting adalah menjaga citra mereka. Menetes. Ditusuk menggantung di udara oleh cakar dan menyaksikan darahnya sendiri menetes ke bawah, Lin Fan tidak bisa menahan nafas. Lautan darah ini benar-benar luar biasa. Ditambah dengan pohon parasol mistis, ini hanyalah sebuah eksistensi yang menentang semua aturan langit. Jarang ada seseorang yang masih hidup jika mereka berada dalam kondisiku saat ini. Lin Fan meraih cakar setajam silet itu dan menggunakan kekuatannya untuk menarik tubuhnya keluar dari sana. Astaga, itu menyakitkan. Lin Fan berjuang cukup lama. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menarik dirinya keluar. Tarikan magnet macam apa yang dimiliki oleh cakar Raja Berkepala 3 itu. Tak disangka Yang Mulia bahkan menggunakan semua kekuatan yang diperolehnya dari menghisap susu payudara ibunya. Melihat 3 kepala Raja Berkepala 3 yang terkulai, Lin Fan tahu bahwa dia tidak akan membentur atap jika ketiganya bangun. Oi, ayo bantu tarik aku keluar dari sini, teman-teman. Lin Fan memanggil semua orang yang terkejut di kejauhan. Dia telah mencoba yang terbaik, tapi dia tidak bisa keluar dari kekacauan ini. Tragedi sebenarnya akan terjadi saat Raja Berkepala 3 ini terbangun.
Pihak yang benar sudah lama ketakutan sekarang. Hati mereka serasa baru saja melewati perjalanan roller coaster. Naik turun, itu adalah perjalanan yang luar biasa dan penuh kegembiraan yang tiada taraf. Awalnya, mereka semua mengira Lin Fan pasti sudah mati. Lagi pula, dia telah menerima luka yang begitu serius, jadi bagaimana mungkin dia masih hidup? Namun pemandangan berikutnya benar-benar membuat mereka ternganga dan berseru dengan liar tentang keajaiban hidup. Untuk apa kalian melamun? Datang dan bantu aku. Lin Fan memanggil mereka sekali lagi. Kakak Lin, aku datang. Mu Liang adalah orang pertama yang tersentak dari kebodohannya. Dia kemudian melesat menuju Lin Fan. Kecepatan dia melakukannya bisa dianggap mencengangkan. Saudara Lin, kita semua datang. Xia Zehua berubah menjadi kilatan cahaya dan berlari ke arahnya juga. Baiklah, atas perintahku. 1, 2, 3. Menarik. Saat orang-orang menarik keempat anggota tubuhnya, semua orang menarik dengan seluruh kekuatan mereka. Celepuk. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Hanya dengan sekali melihat pemandangan ini bisa membuat hati seseorang berdebar ketakutan. Ayo, Lin Fan mencengkeram dadanya, merasakan rasa sakit yang mematikan ini. Meskipun dia belum mati, rasa sakitnya nyata. Saudara Lin, apa yang sedang terjadi? Mu Liang bertanya dengan bingung. Tak disangka ketabahan mentalnya masih bisa sekuat itu setelah tertusuk oleh cakar raja berkepala 3 itu. Bukankah itu luar biasa? Lin Fan memandang Mu Liang dan tersenyum. Ini sebenarnya bukan apa-apa. Jika Lin Fan memberitahunya bahwa dia bisa bangkit kembali bahkan hanya dengan setetes darah, mereka semua praktis akan dikejutkan sampai mati oleh Yang Mulia. Jangan bicarakan ini dulu. Kalian semua mundur. Raja berkepala 3 belum mati. Aku akan menjatuhkannya dulu. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh. Saat mereka semua dari kelompok yang saling mendengar bahwa Raja berkepala 3 belum mati, hati mereka kembali melonjak. Mereka awalnya mengira Raja berkepala 3 telah dijatuhkan. Untuk berpikir, Lin Fan mengaduk laut darahnya. Pada saat yang sama, pohon parasol mistis di dalam tubuhnya memancarkan kekuatan hidup yang tak terbatas, meregenerasi luka-lukanya. Cakar tunggal dari Raja berkepala 3 itu telah memberikan keabadian abadi sejumlah besar poin pengalaman. Ini bisa dianggap sebagai kemalangan dan keberuntungan yang setara. Semuanya berharga sekarang. Lin Fan menendang Raja berkepala 3, Yang Mulia sudah memberitahumu, orang aneh berkepala 3. Tetaplah rendah hati, tapi kamu hanya menolak untuk mendengarkan. Lihat, apakah kamu percaya betapa kuatnya Yang Mulia sekarang? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Yang Mulia tidak bisa menjatuhkanmu? Yang Mulia hanya main-main denganmu. Sekarang setelah dia pulih, tentu saja, Lin Fan tidak akan melupakan aktingnya. Bagaimanapun, Raja berkepala 3 telah lama kehilangan kesadarannya. Tidak peduli bagaimana Lin Fan menendangnya, dia tidak akan menangis sama sekali. Tapi, tindakan rendah hati yang dilakukan Lin Fan ini menyebabkan kegemparan besar di hati anggota partai yang saleh. Kakak Lin sungguh luar biasa. Lihatlah keanggunan tenang yang memancar darinya. Sulit untuk mendapatkan hal itu di dunia ini, kawan. Mu Liang memuji. Aku benar-benar harus mengakui bahwa aku tidak sekuat saudara Lin. Raja berkepala 3 itu adalah keturunan bangsawan di antara binatang-binatang purba, dan sangat ganas. Tak disangka dia dianggap tidak berguna sama sekali di tangan dari saudara Lin. Xia Zehua berkomentar. Mendengarkan pujian dari semua orang di sekitarnya, hati Lin Fan bersemi. Ini adalah jenis efek yang dia inginkan. Jika seseorang tidak menjalani hidup hanya untuk omong kosong, untuk apa lagi seseorang harus menjalani hidup? Tapi melihat situasinya sekarang, sudah waktunya untuk menghadapi Raja berkepala 3. Melihat 3 kepala Raja berkepala 3, Lin Fan kemudian pergi untuk mengambil kapak abadi miliknya. Lin Fan mungkin satu-satunya orang di dunia ini yang bisa melemparkan senjata legendaris begitu saja. Kapak abadi ini terlihat terlalu mengerikan. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa ini adalah senjata legendaris yang digunakan Lin Fan. Kalau tidak, jika mereka tahu bahwa Lin Fan dengan santai membuang senjata legendaris seolah-olah itu gratis, mereka pasti akan memuntahkan seteguk darah lama. Nah, orang aneh berkepala 3,
kamu harus memahami bahwa Yang Mulia tidak punya pilihan lain selain membunuhmu. Sangat sulit bagiku untuk hidup di dunia suci kuno ini sebagai manusia yang sendirian, tahu. Jika aku tidak bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanku sendiri, siapa yang tahu kapan aku akan ditebas oleh seseorang, suatu hari nanti. Ketika Yang Mulia menjadi makhluk terbaik di dunia ini suatu hari nanti, aku akan pastikan untuk menjaganya dengan baik kebaikanmu. Sebelum membunuh binatang ini, Lin Fan berdiri di depan Raja berkepala 3 dan berdoa sedikit. Aku akan memotong. Gedebuk. 3 kepala raksasa terbang berputar ke langit seperti aliran kembang api yang indah sebelum perlahan-lahan mendarat di tanah. Dan begitu saja, Raja keturunan bangsawan berkepala 3 yang tinggi dan perkasa itu mati tanpa mengetahui bagaimana dia mati. Ding! Selamat telah membunuh Raja berkepala 3 bangsawan binatang buas kuno. Ding! Poin pengalaman plus 20.000. Ding! Selamat! Kamu telah mendapatkan garis keturunan Raja berkepala 3. Garis keturunan Raja berkepala 3, mulia di antara binatang buas purba. Garis keturunan ini sangat murni. Dapat digunakan untuk budidaya pil, konsumsi, atau infus di dalam kota iblis. Lin Fan terkejut. Tidak disangka dia akan mendapatkan garis keturunan gratis dengan membunuh bangsawan binatang purba. Ini luar biasa. Menanamkan. Lin Fan melemparkan garis keturunan Raja berkepala 3 ke dalam kota iblis. Saat itu, murid iblis kuno besar yang tak bernyawa di kota iblis berkilauan. Membuka mulutnya yang besar, ia menelan seluruh garis keturunan ke dalam perutnya. Tiba-tiba, kota iblis mengalami perubahan. Aura iblis kuno yang besar mulai memancar secara bertahap, meliputi seluruh kota iblis sepenuhnya. Fenomena ini membuat Lin Fan bingung sejenak. Mungkinkah cara tercepat bagi kota iblis untuk keluar dari status senjata pseudo legendarisnya yang setengah jadi adalah dengan mengonsumsi garis keturunan bangsawan binatang purba? Setelah memahami fakta ini, Lin Fan menjadi lebih percaya diri. Seluruh kota iblis didasarkan pada tubuh iblis kuno yang besar sebagai fondasinya. Oleh karena itu, jika ia ingin menerobos untuk berubah menjadi senjata legendaris sejati, itu harus menyebabkan garis keturunan iblis kuno besar diaktifkan seluruhnya. Dan dengan situasi saat ini, sepertinya garis keturunan bangsawan binatang purba ini dapat bekerja untuk mengaktifkan garis keturunan iblis kuno yang besar. Sepertinya dia harus mulai mengumpulkan lebih banyak garis keturunan ini di masa depan. Demi menjadi lebih kuat, Lin Fan bersedia menanggung tugas berat ini. Tidak baik. Tiba-tiba, Xia Zehua berseru kaget. Apa yang salah? Lin Fan terkejut, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Saudara Lin, kita harus pergi. Raja berkepala 3 ini adalah keturunan bangsawan, dan garis keturunan mereka saling berhubungan. Sekarang setelah mati, semua anggota sejenisnya pasti bisa merasakannya juga. Jika kita terus tinggal di sini, kita pasti akan berada dalam bahaya. Xia Zehua menjelaskan. Lalu tunggu apa lagi? Ayo nyahlah. Lin Fan berlari tanpa ragu-ragu. Astaga, pasti akan menidurinya. Raja berkepala 3 ini sendiri sudah sangat kuat. Siapa yang tahu seberapa kuat sesama bangsawannya? Bagaimana jika istri tercinta, ayah atau ibu datang mengamuk? Lalu apa yang akan mereka lakukan? Bab 480, diburu ayah binatang purba. ROARRRRRR. Di dalam hutan lebat, terdengar suara lolongan yang bahkan lebih ganas daripada suara Raja berkepala 3. Siapa yang membunuh anak kecil saya yang patuh? Raja berkepala 3 ini beberapa kali lebih besar dari Raja berkepala 3 sebelumnya. Dan ini rupanya adalah ayah binatang itu. Xia Zehua benar. Garis keturunan bangsawan binatang purba saling berhubungan. Ikatannya bahkan lebih dalam lagi dalam hubungan ayah anak. Raja berkepala 3 di sini sangat mengamuk. Satu lolongan saja bisa menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar. Faktanya, dalam radius 100 mil, tidak ada binatang purba lain yang berani mengintip sedikit pun saat ini, karena mereka semua gemetar ketakutan tak terkendali. Binatang dengan tingkat budidaya yang sangat tinggi memperoleh kemampuan untuk berbicara. Raja berkepala 3 ini tampak mirip dengan putranya. Namun, di ketiga kepala itu ada 6 tanduk melengkung berwarna hitam pekat. Tanduk-tanduk itu berkilauan terang di bawah sinar bulan, tampak semakin mengancam di bawah langit malam. Meskipun sampai dalam dunia ini,
aku akan membuat pembalasan bagi anakku. Boom. Tiba-tiba, Raja berkepala 3 itu menghilang dari tempatnya semula, seolah-olah ia mencoba melacak si pembunuh menggunakan hubungan garis keturunannya. Pada saat Raja berkepala 3 ini tiba di TKP, Lin Fan dan yang lainnya sudah lama melarikan diri. Anakku, melihat ketiga kepala di tanah, Raja berkepala 3 ini sangat marah. Siapa di dunia ini berpikir bahwa dia tidak akan meninggalkan tubuhnya seluruhnya? Anakku terkasih, kamu telah mati dalam kematian yang mengerikan. Melihat bagaimana hanya 3 kepala yang tersisa dari anaknya, Raja berkepala 3 itu melolong kesedihan. Raungan yang dipenuhi dengan kekuatan luar biasa ini menembus awan, menyebabkan seluruh langit bergetar. Lin Fan, yang telah lama melarikan diri ribuan mil ke kejauhan, menghentikan langkahnya. Jantungnya berdetak kencang saat mendengar lolongan ganas itu. Astaga, syukurlah aku kabur tepat waktu. Lain kali aku bertemu dengan bangsawan ras kuno, aku pasti harus memastikan aku kabur tanpa membuang waktu. Lin Fan menepuk dadanya dengan lega. Ini adalah perasaan yang sangat menyenangkan saat ini. Saudara Lin, saya perhatikan bahwa Anda menyimpan tubuh Raja berkepala 3 itu. Ingatlah bahwa Anda tidak boleh mengeluarkannya. Binatang purba adalah yang terbaik dalam menyimpan dendam. Saat mereka merasakan garis keturunannya, mereka akan melakukannya pasti muncul tepat di hadapanmu. Xia Zehua mengingatkan Lin Fan. Dia benar-benar ketakutan saat ini. Siapa yang tahu kapan saudara Linnya akan memutuskan untuk mengambil jenazah Raja berkepala 3 itu untuk diperiksa di saat yang penuh kegembiraan suatu hari nanti. Jika itu terjadi, mereka akan terlacak dalam hitungan detik. Nah, itu benar-benar sebuah tragedi. Hah, Lin Fan memandang Xia Zehua, bingung. Maksudmu aku tidak bisa mengeluarkan mayatnya kecuali pihak lain sudah mati. Itu benar. Kecuali kamu sudah siap dengan mentalitas untuk berusaha sekuat tenaga melawan pihak lain. Xia Zehua sangat serius saat ini. Astaga, kalau begitu, bukankah benda ini akan membusuk di tanganku? Lin Fan tidak bisa berkata-kata. Dia ingin menebang cakar tajam Raja berkepala 3 itu untuk dijadikan harta karun. Dari kedengarannya, tidak ada harapan hal itu akan terjadi saat ini. Hai, Lin Fan menghela nafas panjang, mengungkapkan kekesalannya. Tapi tunggu, jika Yang Mulia bisa menjadi lebih kuat dan memikat bos besar itu dengan tubuh ini sehingga dia bisa menebas bos itu, bukankah semuanya akan bagus juga? Waktu berlalu, Lin Fan dan anggota Partai Lurus lainnya secara aktif bekerja di bidang ini. Tentu saja tidak ada orang lain di Partai Benar yang memiliki sistem. Oleh karena itu, mereka harus memanfaatkan budidaya damai untuk naik level. Adapun Lin Fan, yang perlu dia lakukan hanyalah membunuh binatang buas. Sepanjang jalan, Lin Fan mengalahkan cukup banyak binatang purba. Namun, sebagian besar dari mereka berasal dari tingkat budidaya rendah. Sekarang dia tidak lagi memiliki buff terkuat, poin pengalaman yang diperoleh telah turun secara signifikan. Kondisi budidaya tertinggi dari binatang yang dia temui sepanjang jalan adalah kondisi budidaya penuh surgawi di bumi. Jika ini terjadi di masa lalu, Lin Fan pasti akan tertawa konyol. Namun, semua itu tidak penting sekarang. Sebagai makhluk surgawi biru tingkat rendah, binatang budidaya penuh surgawi bumi ini tidak lagi memberinya banyak poin pengalaman. Bahkan binatang langit biru tingkat rendah memberikan jumlah yang menyedihkan. Hais, sistem terkutuk ini benar-benar hanya memaksa Yang Mulia untuk bertarung melawan binatang buas yang lebih tinggi dari levelku. Tapi oh baiklah, persetan. Tidak peduli apa, alasan kenapa aku begitu kuat sekarang juga berkat perawatan sistem ini. Dengan itu, waktu kenaikan bulanan telah tiba. Dalam periode waktu ini, Lin Fan telah memperoleh poin pengalaman yang cukup banyak. Pada saat yang sama, para anggota Partai Lurus itu sekarang terbiasa dengan cara pelatihan Lin Fan. Sementara yang lain memasuki mode budidaya, yang dia lakukan hanyalah mencari binatang buas. He Cheng Han, yang berasal dari ras perang, sangat mengagumi Lin Fan. Lagi pula, tampaknya rasa haus saudara Lin akan pertempuran bahkan lebih kuat daripada rasa haus anggota sukunya. Hari berikutnya, saudara Lin, waktunya berangkat. Waktu kenaikan telah tiba. Xia Zehua telah lama menunggu hari ini.
Dia belum pernah menyentuh gagasan untuk menyelamatkan mereka yang baru saja naik. Bagaimanapun, ini adalah operasi yang berbahaya. Bukanlah tugas yang mudah untuk menyelamatkan sejumlah orang dari distrik yang diperintah oleh ras kuno ini. Baiklah semuanya, waspadalah. Ikuti perintahku. Jika aku memintamu pergi ke utara, kamu tidak boleh pergi ke selatan. Jika aku memintamu bersikap seolah-olah kamu sudah mati, kamu sama sekali tidak boleh bernapas. Apakah kamu mengerti aku? Lin Fan memimpin pestanya. Ya, semuanya berdiri tegak. Terhadap kata-kata Lin Fan, mereka 100% patuh. Faktanya, bahkan Xia Zehua sepenuhnya mematuhi perintah Lin Fan. Lin Fan bahkan tidak perlu menggunakan subprofesinya sebagai pelatih untuk melatih orang-orang ini. Lagi pula, Yu Truli adalah karakter yang sangat mempesona. Para anggota partai yang saleh telah lama terpesona oleh kecemerlangan Lin Fan yang mempesona. Mereka semua benar-benar terpesona oleh gambaran besar dirinya dalam pikiran mereka. Baiklah, ayo pergi. Lin Fan menyapu jubahnya dan memimpin jalan. Yang lainnya mengikuti dengan niat bertarung yang membara. Mereka tahu bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang besar hari ini, sesuatu yang sangat besar. Ingatan akan kenaikannya sangat jelas di benak Lin Fan. Lagi pula, itu adalah pesta yang sangat buruk. Tidak disangka mereka akan ditangkap saat mereka tiba, tanpa ada ruang untuk persiapan atau perlawanan. Bagi setiap orang yang baru saja naik, satu ras suku kuno dari dunia suci kuno memiliki kekuatan yang cukup untuk menguasai seluruh dunia mereka, seluruh surga mereka. Dia bahkan bisa menjadi nenek moyang mereka yang berdarah. Perbedaan tingkat kekuatan mereka sama besarnya dengan lautan yang tak berbatas. Namun mereka yang naik kali ini adalah orang-orang yang diberkati. Dewa Agung dalam hidup mereka telah memutuskan untuk turun dan menerima mereka secara pribadi. Mereka adalah orang-orang yang sangat beruntung sehingga orang lain akan iri pada mereka karena hal ini. Daerah kenaikan adalah tanah yang luas, kosong, dan sunyi. Awan debu meledak di tempat terpencil. Jauh di kejauhan, ada sepetak hutan hijau. Itu adalah hutan yang ditunggu Lin Fan setelah diselamatkan. Kakak Lin, kenapa tidak terjadi apa-apa? Mu Liang bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan bicara. Mari kita tunggu dan lihat saja. Jangan terburu-buru melakukan ini. Lin Fan berbisik. Oke, sekelompok orang bersembunyi di antara celah lembah, dengan cermat mengamati situasi di depan. Para anggota suku ras kuno yang ada di sini untuk menangkap makhluk-makhluk naik juga menunggu waktu mereka dengan tenang di suatu tempat di lembah, seolah-olah mereka hanya menunggu mangsanya tiba. Mereka di sini. Orang-orang yang baru saja naik ini dipenuhi dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka tidak tahu di mana mereka berada. Setelah itu, seperti yang dilakukan Lin Fan ketika dia baru saja tiba, mereka memasuki bentangan jalan di antara lembah. Dentang. Sayang sekali. Orang-orang yang baru saja naik ini dikurung oleh ras suku kuno saat mereka memasuki lembah. Di dunia bawah, manakah di antara makhluk-makhluk ini yang bukan elit dari ras mereka sendiri? Mereka secara alami melolong liar dengan tangisan arogan mereka. Tapi tentu saja, mereka hanyalah semut di depan ras suku kuno ini. Ras suku kuno ini tidak dapat diganggu sedikit pun. Mari bersiap untuk menyerang segera. Lin Fan telah memindainya dengan cepat. Pemimpin suku ras kuno itu tidak memiliki kondisi budidaya yang tinggi. Membunuhnya akan menjadi tugas yang mudah. Tunggu. Tiba-tiba, Lin Fan menekan tangannya. Dalam kehampaan, kelompok penyelamat lain telah tiba, sama seperti saat Lin Fan diselamatkan. Saudara Lin, ayo kita bantu mereka. Xia Zehua berkomentar. Tidak usah terburu-buru. Mari kita amati saja dulu. Lin Fan menjawab dengan tenang. Sekali lagi, saat belalang sembah mengintai jangkrik, ia tidak menyadari adanya Oriole di belakangnya. Jika orang-orang ini bisa melakukan ini, Yang Mulia tidak akan muncul kali ini. Tetapi jika mereka tidak bisa, maka Yu Truli akan tampil gagah berani di tempat kejadian.